The Strongest System, bab 741, benar-benar tidak yakin. Pukulan keempat adalah yang paling penting dari semuanya. Pada saat yang sama, pemandangan ledakannya pasti akan sangat menggemparkan. Mengambil langkah mundur besar-besaran, Lin Fan melancarkan pukulan, menyebabkan lingkungan Kaisar Tombak dan Kaisar Sabre bergetar hebat. Meskipun tinju terlihat sangat normal, auranya sangat tidak biasa. Serangan mendadak itu sepertinya memiliki segala yang ada di dalamnya. Pukulan yang tampak sederhana ini sebenarnya memiliki semua kebijaksanaan dunia. Bam, bam, meledak. Lin Fan bisa merasakan sejumlah besar kekuatan menumpuk di dada kedua pria itu. Itu liar seperti petir yang terakumulasi selama ribuan tahun dan akan meledak sekaligus. Tidak bagus. Aku harus mundur lebih jauh. Jantung Lin Fan berdebar dengan firasat buruk seolah-olah jumlah kekuatan yang disebabkan oleh ledakan itu cukup untuk mengguncang seluruh dunia. Bagaimana jadinya seperti ini? Kaisar Saber dan Kaisar Tombak terlihat kaget dan tidak percaya. Bam! Dengan ledakan keras, seluruh dunia seakan bergetar. Kilatan cahaya yang menakjubkan menyinari dunia saat langit mulai berganti-ganti antara terang dan gelap. Lin Fan menutup matanya saat kecerahannya menjadi sedikit mencolok. Dan yang menyertainya adalah aliran energi yang kuat. Ujung jubah Lin Fan mulai berkibar sementara rambut panjangnya tergerai. Akibat ledakan itu seperti pisau tajam yang mengiris tubuhnya. Jika bukan karena kondisi fisik tubuhnya yang sekuat ini, ada kemungkinan dia akan mati di bawah kekuatan ledakan dahsyat ini. Astaga, kekuatan yang disebabkan oleh ledakan ini agak terlalu kuat sekarang, bukan? Aku ingin tahu apakah kedua orang tua itu mungkin mati karenanya. Tapi, menurutku mereka akan baik-baik saja. Kekuatan ledakan ini adalah sesuatu yang berasal dari dalam. Seharusnya tidak terlalu merugikan mereka. Setelah merenung sejenak, itulah logika yang bisa dikemukakan Lin Fan. Pada saat cahaya menghilang, dunia kembali normal, dan Lin Fan melihat ke kejauhan di depannya dengan terpaku. Ketika dia melihat kabut tua itu masih berdiri di sana, hatinya melonjak kegirangan. Bagus kalau mereka baik-baik saja. Kekuatan yang dihasilkan dari ledakan Beops ini telah melampaui imajinasi Lin Fan. Tapi untungnya, kedua orang tua berkabut itu tidak diledakkan sampai mati. Jika tidak, dia akan kekurangan tenaga untuk langkah eksperimen berikutnya. Namun, tangisan tragis yang bergema tak henti-hentinya. Pada saat ini, Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak berdiri di sana dengan tercengang. Tepat setelah itu, rasa sakit yang hebat melanda tubuh mereka karena mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak meraba-raba dan berguling-guling di tanah. Mereka tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Hal ini terutama terjadi pada perasaan hampa di dada mereka. Mereka praktis akan hancur sekarang. Status kehidupan mereka di kemudian hari dipertaruhkan sekarang. Benar sekali. Saat ini, kedua pria tersebut mengenakan pakaian compang camping dengan dua lubang besar di depan dada. Jelas sekali bahwa keduanya baru saja dianiaya dengan teknik yang tidak manusiawi. Bagaimana kalau sekarang? Lin Fan melemparkan jubahnya dan mendarat di tanah dengan tenang. Dia mendarat di depan mereka berdua dan mengambil senjata mereka. Tidak buruk. Dua senjata Dao tingkat rendah. Sepertinya ada cukup banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan bekerja sebagai kuli makhluk tertinggi. Lin Fan terkekeh. Kedua senjata Dao tingkat rendah ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh ras kuno. Sebagai makhluk surgawi tingkat 9, 8 makhluk Desolates United, mereka dapat dianggap sebagai makhluk kuat yang tak tertandingi saat ini. Namun, bagi makhluk tertinggi, orang suci, siapapun yang belum memasuki kondisi dewa abadi setara dengan seekor semut. Oleh karena itu, di hadapan Sein sendiri, orang-orang ini mungkin hanyalah semut berukuran lebih besar. Namun, Lin Fan tidak takut sama sekali. Bahkan jika kekuatannya tidak sebanding dengan pihak lain, dia penuh trik. Jika keberuntungannya bagus, dia mungkin bisa membunuh lawannya begitu saja. Apa seni bela diri ini? Bagaimana mungkin sesuatu seperti itu bisa ada di dunia ini? Kaisar Sabre dan Kaisar Tombak melolong. Saat mereka menerima tinju itu, keduanya menyalurkan kekuatan mereka, ingin menekannya. Namun, mereka menyadari bahwa sekeras apapun mereka menekannya, itu tidak ada gunanya. Keduanya benar-benar terperangah. Bahkan makhluk tertinggi dari ras kuno mungkin tidak memiliki kekuatan setingkat ini.
Hehe, Lin Fan terkikik sambil mencubit kedua senjata Dao tingkat rendah itu sedikit. Roh senjata di dalam mulai menggeliat dan meronta. Bahkan, ada teriakan minta ampun yang terdengar. Namun, Lin Fan mengabaikan mereka dan melemparkan mereka ke surganya untuk kota iblisnya. Di dalam surga, iblis kuno besar membuka matanya dan meraih dengan lengannya yang sangat besar. Seketika, dia mengambil dua senjata Dao tingkat rendah dan melahapnya secara instan. Gedebuk, terhubung secara mental dengan mereka, Kaisar Tombak dan Kaisar Pedang langsung mengeluarkan seteguk darah. Beraninya kamu menghancurkan senjata Dao kami. Kaisar Sabre berteriak dengan amarah yang membara di dalam hatinya. Aku bilang, kalian bertiga orang tua punya semacam masalah mental atau semacamnya. Kalian bahkan tidak melakukan apapun pada kalian, namun kalian datang mengetuk pintu. Bukankah kalian hanya mencari kematian? Lin Fan bertanya. Kau akan mati dengan cara yang mengenaskan. Makhluk tertinggi, Santo, tidak akan melepaskanmu. Kaisar Sabre mencerca. Namun, rasa sakit di dadanya menyiksanya tanpa henti. Setiap gerakan yang dia lakukan menyebabkan dia sangat kesakitan. Astaga, cukup. Itu adalah kalimat yang sudah berkali-kali didengar oleh Yang Mulia. Tapi sayang sekali, Yang Mulia masih berdiri di sini dengan anggun dan baik-baik saja. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Ada banyak sekali makhluk ras kuno yang menginginkan dia mati. Namun, sangat disesalkan bahwa hingga saat ini, belum ada satupun yang berhasil. Baiklah, cukup omong kosong ini. Saatnya melanjutkan ke eksperimen berikutnya. Lin Fan menyapu jubahnya dan melemparkan Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak ke dalam surganya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Pada saat ini, Elder Immortal Su berteriak di dalam surga. Namun, dia terlilit erat oleh pohon parasol mistis dan tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Kaisar Pedang, Kaisar Tombak, kenapa kalian ada di sini? Bagaimana kabar orang kecil yang merosot itu? Saat Penatua Immortal Su melihat mereka berdua, dia bertanya dengan tergesa-gesa. Namun, ketika dia melihat keadaan mereka saat ini, jantungnya tersentak sejenak. Kalian, pertanda buruk muncul di benaknya. Mungkinkah Kaisar Tombak dan Kaisar Sabar telah dikalahkan oleh orang yang sedikit merosot itu? Hingga saat ini, bahkan Elder Immortal Su tidak tahu bagaimana dia bisa pingsan. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya terjebak di tempat ini, tidak bisa bergerak sama sekali. Bagus, kalian bertiga sudah berkumpul. Ini bisa dianggap reuni, bukan? Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian melihat ke Akademi Terapi Elektrokonvulsif. Saat ini, Raja Pelatih Petir belum keluar sama sekali. Dia asyik dengan keterampilan pemurnian itu. Langit di atas Akademi Terapi Elektrokonvulsif bersinar dengan cahaya Buddha yang terang, seolah-olah dia telah berkultivasi hingga tingkat yang sangat mahir. Sobat kecil, ayo kita pergi. Kita salah. Kita benar-benar salah. Sekarang dia berada di bawah belas kasihan Lin Fan, Elder Immortal Su mengalah. Dia tidak menyangka anak ini akan sakit seperti ini. Tak disangka bahkan Kaisar Tombak dan Kaisar Sabar tidak akan bisa menandinginya sama sekali. Namun, saat ini, ada sesuatu yang membingungkan Penatua Immortal Su. Apa yang terjadi dengan payudara Kaisar Sabar dan Kaisar Tombak? Mengapa mereka terlihat sangat aneh? Hais, Tuan Truli adalah pria yang menunjukkan rasa hormat terhadap orang tua dan kepedulian terhadap yang muda. Tapi sekarang, segalanya sulit untuk ditangani. Tapi, jangan khawatir. Tuan Truli tidak akan membunuh kalian. Aku hanya akan bermain permainan kecil dengan kalian. Lin Fan berkata dengan wajah gelisah. Sobat kecil, kami bertiga bersumpah jika kamu melepaskan kami tidak akan pernah menimbulkan masalah lagi untukmu. Melihat keadaan tragis Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak saat ini, Penatua Immortal Su segera angkat bicara untuk semua orang. Tidak perlu terburu-buru. Tunggu sebentar. Haha. Lin Fan menyodok udara dengan jarinya saat sofa empuk muncul. Dia kemudian menjatuhkan diri di sana dengan nyaman dan memutar jarinya. Memurnikan. Cahaya Buddha bersinar terang dengan sangat menyilaukan saat fenomena aneh muncul. Apakah kamu mencoba memurnikan kami? Tidak. Ding. Pemurnian gagal. Saat mereka bertiga melihat Lin Fan hendak memurnikan mereka, wajah mereka menjadi sangat pucat. Namun,
mereka tiba-tiba menyadari bahwa keterampilan pemurnian pihak lain masih lemah. Oleh karena itu, mereka menghela nafas lega. Sobat kecil, tolong lepaskan kami. Lin Fan tidak peduli dengan kata-kata mereka sambil terus mencoba. Lin Fan adalah seseorang yang memiliki sistem. Di tangannya, pasti ada sesuatu yang berbeda tentang skill purification. Siapa yang tahu kejutan macam apa yang akan muncul? Ding! Pemurnian gagal. Tidak meyakinkan. Lin Fan tidak akan menyerah begitu saja. Sialan, milikmu benar-benar menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa memurnikan orang-orang ini. Karena dia tidak punya apa-apa saat ini, dia bisa memainkannya perlahan-lahan dengan mereka. Dia hanya perlu melihat apakah dia bisa mendorong hingga berhasil. Bab 742, Kembangkan Ramuan Universal. Mungkinkah keterampilan pemurnian ini benar-benar tidak memiliki peluang sukses sedikit pun di sini? Lin Fan hampir tertidur di sofa sekarang. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia menggunakan pemurnian sekarang. Namun, jika dia memperkirakan secara kasar, setidaknya itu akan menjadi 10.000 kali lipat. Namun, meskipun dampaknya selalu mencolok, dampaknya sebenarnya sangat kecil. Memurnikan. Cahaya Buddha menyelimuti seluruh tempat saat segala macam fenomena aneh terjadi. Kekuatan pemurnian Buddha mengalir ke tubuh ketiga lelaki tua ini. Namun, mereka hanya bisa merasakan sedikit getaran di hati mereka. Itu adalah perasaan menerobos batasan dan dibimbing menuju awal baru dalam hidup. Namun perasaan ini bertahan sesaat sebelum menghilang. Ketiga lelaki tua itu saling bertukar pandang. Mereka sudah terbiasa dengan hal ini sekarang. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa Lin Fan di hadapan mereka pastilah orang gila. Jelas sekali, keahliannya dalam pemurnian masih jauh dari sempurna, namun dia ingin memurnikan mereka dengan itu. Bukankah ini hanya mimpi bodoh? Mengingat kondisi budidaya Eight Desolates United mereka, jika mereka dapat direformasi dengan kekuatan pemurnian yang lemah ini, mereka tidak akan menjalani hidup mereka dengan sia-sia. Sobat kecil, kamu tidak akan bisa menyucikan kami. Bagaimana kalau membiarkan kami pergi? Itu benar, sobat kecil, kamu sudah melakukannya lebih dari 10.000 kali sekarang. Ketahanan itu patut dikagumi. Aku, Kaisar Pedang, bersedia untuk menyampaikan kepadamu jurus pamungkasku. Saya juga. Penatua Immortal setelah berpikir lama, bertanya-tanya bagaimana dia bisa pingsan. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Tapi, mengingat situasinya saat ini, dia menyerah. Dia menyadari bahwa teman kecil sebelum dia ini memiliki masalah mental. Lin Fan sangat tidak senang saat ini. Wajahnya kemudian memerah. Kamu benar-benar menolak untuk percaya bahwa tidak ada kemungkinan keterampilan pemurnian bekerja hari ini. Memurnikan. Hai, ketiga orang tua berkabut itu menghela nafas dengan putus asa. Setelah itu, mereka terlihat tidak berdaya tanpa ada yang dinanti-nantikan. Karena ini masalahnya, maka mereka bisa membiarkannya memurnikan sesuai keinginannya. Yang terbaik baginya adalah mencoba memurnikan selama 80 hingga 100 tahun. Mungkin makhluk tertinggi, orang suci, akan datang mencarinya dan menyelamatkan mereka saat itu. Dan kemudian, mereka melakukan 10.000 upaya pemurnian lagi. Lin Fan berhenti dalam kesedihan saat ini. Ini sama sekali tidak masuk akal. Bahkan membuat senjata pun mempunyai kemungkinan kecil untuk menciptakan senjata legendaris. Pemurnian ini sama sekali tidak masuk akal. Kamu hanya mendapatkan poin pengalaman setelah pemurnian berhasil. Tapi, jika tidak, kamu tidak mendapat poin pengalaman. Benar, pasti ada yang salah dengan ini. Pada saat ini, Lin Fan mau tidak mau memasuki kondisi berpikir yang mendalam saat otaknya berputar sangat cepat sementara pengetahuan yang tak ada habisnya mengalir ke dalam pikirannya. Tiba-tiba, Lin Fan memikirkan hal penting. Dia pernah memainkan game bernama The Legend of Mir 2. Di dalamnya ada seorang penyihir yang memiliki keterampilan cahaya menyihir, setara dengan pemurnian di sini. Namun, ada prasyaratnya, monster harus dilumpuhkan. Pada saat itu, peluang mereka untuk bertobat akan jauh lebih tinggi. Ayo, astaga, bagaimana mungkin aku butuh waktu lama untuk memahami logika sederhana seperti itu? Ketiga orang tua ini tidak lemah. Dan saat ini, mereka berada pada status puncaknya.
Pantas saja tidak ada peluang dari skill pemurnian bekerja sama sekali. Lin Fan memandangi ketiga orang tua berkabut itu dan alisnya bergerak-gerak karena bahagia. Sekarang setelah dia memikirkan semuanya, dia menjadi jauh lebih percaya diri dari sebelumnya. Adapun tiga orang tua berkabut, mereka tahu ada sesuatu yang salah saat ini. Tatapan Lin Fan pada mereka membuat jantung mereka berdetak sedikit lebih cepat. Apa yang ingin kamu lakukan? Mereka bertiga merasakan sensasi dingin memasuki hati mereka karena firasat buruk. Hehehe, tidak ada, Lin Fan terkekeh dengan tenang. Tidak peduli apa, dia harus mencobanya. Lin Fan mencengkeram tinjunya erat-erat, jangan khawatir. Milikmu sungguh lembut. Sobat kecil, kita bisa membicarakan semuanya. Kita semua adalah makhluk hidup dari ribuan ras. Penatua Immortal Su merasakan jantungnya berdebar lebih cepat saat melihat pria di hadapannya ini. Hehehe, tawa menyeramkan keluar dari mulut Lin Fan. Suaranya sangat menggigil. Kaisar Pedang, Kaisar Tombak. Sepertinya kita ditakdirkan untuk mati di sini hari ini. Aku tidak mau menerima ini. Setelah ratusan dan ribuan tahun, bagaimana mungkin aku bisa mati di sini? Kaisarmu di sini hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat dewa abadi. Ketiga lelaki tua itu berteriak-teriak di antara mereka sendiri, melampiaskan kemarahan di hati mereka. Saat itu, Lin Fan mengambil tindakan. Tanpa ragu-ragu, dia meninju dengan aura tenang seolah tidak ada niat membunuh di baliknya. Namun, bagi Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak, pukulan ini sangat mengerikan, seolah-olah mereka baru saja bertemu dengan iblis sendiri. Tinju meledak darah dari bintang utara. Ledakan, memukul, bam, berdebar. Tidak, tangisan tragis itu tak henti-hentinya. Saat ini, Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak sangat takut dengan tindakan ini. Haha, Kaisar Tombak, Kaisar Pedang, bukankah ini hanya pukulan biasa? Kenapa kamu begitu takut? Penatua Immortal Su bertanya dengan marah. Kamu, melihat betapa tak kenal takutnya Penatua Immortal Su, Kaisar Pedang dan Kaisar Tombak harus memberikannya kepadanya. Namun, ketika mereka melihat bagaimana wajahnya menjadi pucat setelahnya, mereka menghela nafas dalam-dalam. Mereka tidak tahu keterampilan apa yang sebenarnya dikembangkan orang ini. Kenapa masing-masing dari mereka lebih sakit dari yang lain? Tinju meledak darah dari bintang utara. Seolah-olah dia kesurupan pada saat ini, tangan dan kaki Lin Fan bergerak tanpa henti saat menghujani ketiga lelaki tua itu. Dengan pembatasan pohon parasol mythical, ketiga lelaki tua itu menjadi tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menerima tinju Lin Fan seperti tetesan air hujan di wajah mereka. Bam, bam, seiring berjalannya waktu, aura ketiga lelaki tua itu semakin melemah. Mata Lin Fan bersinar dengan kilatan, baiklah. Sepertinya sudah waktunya sekarang. Memurnikan. Ding, pemurnian gagal. Ding, pemurnian gagal. Satu lagi kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kali ini, Lin Fan tidak kehilangan kepercayaan. Dengan cahaya Buddha yang bersinar terang, banyak Buddha yang mengelilingi tiga kabut tua sambil melantunkan sutra. Pada saat ini, wajah Lin Fan penuh belas kasih. Sepertinya dia adalah pria paling berbelas kasih di dunia saat ini. Hati Buddhanya bersinar ke seluruh dunia. Sucikan. Bertobatlah atas dosa-dosamu sekarang dan kamu akan terbebas dari segala kejahatan. Suara Lin Fan menggelegar seperti guntur yang berputar di sekitar pikiran tiga orang tua berkabut tanpa henti. Wajah jahat ketiga orang tua berkabut itu mulai berubah secara bertahap. Mereka menjadi penuh belas kasihan karena niat buruk yang ada jauh di dalam hati mereka juga menghilang secara perlahan. Dari awal, orang dapat mengetahui bahwa ketiga kabut tua ini sangat kuat. Meskipun mereka selalu menyapa orang dengan senyuman, orang dapat mengatakan bahwa mereka adalah makhluk kejam dan kejam yang memiliki aura membunuh yang kuat di balik wajah mereka yang tersenyum. Amitabha. Ding. Pemurnian berhasil. Ding. Poin pengalaman plus 100.000. Ding. Selamat. Pemurnian telah naik level. Pada saat ini, suara Lin Fan melonjak kegirangan. Memang, seperti yang dia duga. Kebanyakan orang mungkin harus melatih keterampilan pemurnian ini secara perlahan mulai dari paling bawah. Namun, bagi Lin Fan dengan sistemnya, segala macam kemungkinan ada di hadapannya. Kalau tidak,
bagaimana pantasnya menyebutnya, sistem terkuat. Ding, selamat. Pemurnian tingkat 19. Tiba-tiba, Lin Fan mulai menyadari bahwa cahaya pemurnian Buddha di dalam tubuhnya semakin kuat. Bahkan, ia telah bertransformasi menjadi sosok Buddha pemurnian yang berbeda. Sekarang dia telah memurnikan 3 makhluk surgawi tingkat 9 berturut-turut. Lin Fan telah membawa keterampilan pemurniannya ke kondisi ini. Jika dia menaikkan levelnya sekali lagi, sudah waktunya untuk berevolusi. Saya baru saja menemukan pemandangan terindah yang menanti saya di dunia ini. Jalan sebenarnya yang harus saya ambil adalah mengikuti sisi guru saya. Penatua Immortal Su, Kaisar Pedang, dan Kaisar Tombak telah melepaskan semua keterikatan saat ini dan condong ke arah Lin Fan dengan keyakinan penuh. Lin Fan menyeringai dan membanting dengan telapak tangannya saat ledakan aura besar meledak. Seketika, itu berubah menjadi surga yang meliputi tangan raksasa yang menjepit 3 kabut tua di dalamnya. Dengan tekanan yang kuat, mereka langsung meledak. Kekuatan mereka, surga, hukum, ramuan universal, roh esensi, dan setiap pencapaian lainnya diubah menjadi energi dalam bentuknya yang paling murni dan tersebar di dalam surga. Ding, selamat, kamu telah membunuh makhluk tingkat surgawi tingkat 9. Ding. Selamat atas naik levelnya. Ding. Kondisi budidaya, surgawi tingkat 8, kondisi ramuan universal. Kalian bertiga, orang-orang tua, sangat berharga bagi yang mulia. Itu lebih dari cukup untuk membunuh kalian dan mengambil poin pengalaman yang aku butuhkan. Ledakan. Tiba-tiba, energi di dalam tubuh Lin Fan meledak. Surgawi tingkat 8, kondisi ramuan universal. Pada saat ini, Lin Fan harus mengolah Universal Elixir. Bab 743, ini benar-benar kacau. Surga bergetar ketika dinding-dinding yang mengkristal mulai berdenyut, seolah-olah terbuat dari daging dan darah. Kekuatan Lin Fan berubah menjadi naga kolosal yang melingkari dirinya. Pada saat ini, Lin Fan melesat keluar dari Firdausnya saat gelombang energi besar keluar dari tubuhnya. Segalanya akan berhasil jika kondisinya tepat. Pada saat persyaratan poin pengalamannya terpenuhi, Lin Fan mengalami perubahan pada tubuhnya. Ledakan. Langit dipenuhi awan petir saat ular petir menggeliat di sekelilingnya. Di dalam surga, ribuan makhluk hidup berteriak ketika kekuatan besar melonjak dalam tubuh Lin Fan. Tuan kami, dia sedang mencoba mengolah ramuan universal. Semuanya, ayo keluar. Roh Bigra melayang keluar saat dia melihat situasi di luar surga saat ini. Aduh, iblis kuno besar berlari keluar dari dalam kota iblisnya. Di dalam demoniki yang tebal dan padat itu berdiri sebuah negara iblis yang kekuatannya mengancam dunia di bawahnya. Raja Pelatih Guntur mulai mengubah nyanyian Buddha saat aura di sekelilingnya menjadi semakin membingungkan. Namun, pada saat dia menunjuk dengan jarinya, cahaya Buddha yang tak terbatas dengan kecerahan luar biasa bersinar. Keterampilan reformasi, Dao pemurnian, 7 emosi dan 6 kenikmatan indera. Dao setan hati. Semangat hidup kiamat. Dao bencana. Cakrawala kehancuran. Dao kehancuran. Kelahiran kembali laut darah. Dao laut darah. Pada saat ini, segala macam skill spirit mulai melolong dan sinar cahaya tak berujung ditembakkan dari mereka. Di dalam sinar ini terkandung segala sesuatu yang pernah ada, karena sangat kuat hingga hampir bisa membelah dunia. Lin Fan melayang ke dalam kehampaan dengan ekspresi tegas. Saat ini, fenomena aneh itu menjadi terlalu besar. Namun, anak panah itu sudah tertancap di haluan sekarang. Tidak mungkin dia bisa berhenti menembak saat ini. Nafas roh, melahap dunia. Lin Fan membuka mulutnya saat suara cerah keluar. Kekosongan mulai bergetar hebat saat pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakang punggungnya. Kekuatan hisap yang sangat besar terbentuk dengan kuat ketika segala sesuatu di dunia mulai tertarik ke arahnya, seolah-olah mereka tidak lagi punya cara untuk melawan sama sekali. Saint Spirit Ki dari radius jutaan mil mulai berkumpul dan mereka membentuk naga raksasa yang turun dari surga. Gangguannya benar-benar terlalu fenomenal. Seberapa dalam fondasiku? Bagi sebagian besar makhluk kuat normal, ketika mereka membentuk ramuan universal, mereka hanya akan menyerap ki roh suci dalam radius ratusan ribu mil, itu saja. Lin Fan sudah membaca secara intensif sekarang.
Hal ini terutama terjadi setelah dia membaca ulasan budidaya yang diberikan oleh Feng Qingxi. Sekarang dampaknya sebesar ini, segalanya tampak sedikit berbahaya. Ke segala arah di negeri yang jauh. Makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya dapat merasakan perubahan fenomenal yang sedang terjadi. Langit dan bumi sedang berguncang dan ki roh suci di udara telah lenyap. Siapa di dunia ini yang mengolah ramuan universal mereka? Tirani. Ini benar-benar kejam. Tak kusangka dia bisa menyedot setiap tetes terakhir Saint Spirit Ki di dalam ruang hampa. Ini bisa dibilang sebuah penjarahan. Wajah makhluk kuat tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berubah saat mereka bisa merasakan perubahan luar biasa ini di hati mereka. Makhluk ras kuno yang tak terhitung jumlahnya juga bergerak dalam pasukan setelah merasakan perubahan yang sedang terjadi saat ini. Lapangan yang dijaga. Feng Qingxi sedang mengobrol riang dengan sosok tua itu. Namun, tiba-tiba, wajahnya berubah saat dia melihat ke kejauhan. Ini gawat. Anak itu sedang mengolah ramuan universalnya. Namun, kenapa bisa terjadi gangguan sebesar ini? Bukankah dia hanya mencari kematian? Feng Qingxi tidak berani berpikir lebih jauh atau ragu-ragu saat dia segera menyelidiki kehampaan ke arah Lin Fan. Pada saat ini, tubuh Lin Fan berkembang pesat seolah-olah bisa meledak kapan saja. Namun, dia menekannya kembali dan kembali normal lagi. Ki roh suci di sini benar-benar berlebihan. Kalau bukan karena tekanan dari sistem, aku pasti sudah lama meledak karenanya. Saat ini, Lin Fan masih tidak tahu tentang masalah yang mungkin harus dia hadapi mulai saat ini. Namun, dia tahu bahwa sekarang dia sudah mulai mengolah ramuan universal. Tidak ada cara untuk menghentikan keadaan pada saat ini. Lin Fan menyadari bahwa setiap sel darah di dalam tubuhnya memiliki satu naga roh suci yang membungkusnya. ARGH. Tiba-tiba, kulit Lin Fan terkoyak saat darah mulai menetes keluar dari setiap pori-pori tubuhnya. Dalam sekejap mata, Lin Fan berubah menjadi pria berlumuran darah. Cek. Berapa banyak lagi yang ada di sana? Setiap sel dalam tubuhku sudah mencapai kapasitas maksimalnya. Jika ini terus berlanjut, aku akan benar-benar meledak sampai mati. Wajah Lin Fan berubah saat kekuatannya mulai berputar. Kekuatan hidup dari pohon parasol mitos mengalir ke seluruh tubuhnya, menyebabkan sel-selnya membelah dengan sendirinya. Di dalam dunia batinnya, universal eliksir kecil berwarna keemasan dan berkilau seukuran kacang kedelai berputar dengan cepat, ditutupi oleh selubung kabut yang menyerupai galaksi. Tuan, kami datang. Semua skill spirit berjaga di sekitar universal eliksir ini. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Keturunan rock. Tubuh Lin Fan tersentak sejenak saat sejumlah besar kekuatan meledak. Seketika, sosok ilusi rock setinggi 1.000.000 kaki berdiri di belakang Lin Fan. Ramuan universal, berkultivasi. Lin Fan berteriak ketika Saint Spirit Ki yang tak ada habisnya yang memasuki tubuhnya mengamuk pada saat ini. Ramuan universal dalam dunia batinnya yang tiba-tiba menerima ki roh suci dalam jumlah yang sangat besar langsung berubah menjadi lebih kuat. Semua dao yang tak terbatas berkumpul bersama. Semua dewa keterampilan mengubah diri mereka sendiri dan menyatu menjadi ramuan universal dalam satu saat. Setiap kali dewa keterampilan memasukinya, seutas benang akan terbentuk di permukaan universal eliksir yang berkilauan emas itu. Ini adalah benang dao. Saat ini, semua keterampilan yang dipelajari Lin Fan sudah cukup kuat sampai batas tertentu. Dengan demikian, mereka telah mencapai keterampilan Dao. Agar ramuan universal dapat terbentuk, semuanya sudah siap sekarang. Ramuan universal adalah tempat rahasia alam semesta berada. Universal eliksir seukuran kedelai ini semakin kuat dalam hitungan detik. Lambat laun, ukurannya menjadi sebesar kelengkeng. Hal berikutnya yang diketahui Lin Fan, itu sebesar mutiara. Aura Lin Fan menjadi sangat besar dan kekosongan di sekitarnya telah lama terkoyak olehnya. Arus kosong yang bocor membungkus tubuhnya seperti spanduk. Haha, tepat pada saat ini, tawa seperti lolongan muncul dari kehampaan saat lengan emas raksasa menjangkau seluruh arus kehampaan. Itu sama besarnya dengan surga, dan seluruh dunia tampak meredup karenanya. Lin Fan mengangkat kepalanya dan merasakan semangatnya bergetar, sesuatu yang besar akan terjadi. Hanya sekali melihat ke atas dan Lin Fan tahu bahwa lengan raksasa ini bukanlah sesuatu yang bisa dia pertahankan. Apalagi sekarang,
ketika dia berada pada momen paling krusial dalam mengembangkan ramuan universal miliknya. Pikiran Lin Fan langsung tertuju pada penciuman langit dan bumi. Sepertinya dia hanya bisa bersembunyi di dalamnya untuk mengatasi masalah ini saat ini. Namun dalam sekejap mata, Lin Fan mulai bertanya-tanya juga. Jika dia bersembunyi di dalam bau langit dan bumi, maka semua usahanya yang telah dia habiskan sejauh ini untuk mengolah ramuan universal ini akan sia-sia, bukan? Ini adalah situasi yang sangat buruk. Pada saat ini, kekuatan tak terbatas menghantam wajahnya. Kekuatan-kekuatan itu menyebabkan tubuh Lin Fan menggigil tak stabil saat ramuan universal di dalam tubuhnya mulai bergetar juga. Bagi seseorang yang memiliki kekuatan setingkat ini, dia pasti adalah ras makhluk tertinggi dari zaman kuno. Mengingat kekuatan Lin Fan saat ini, apapun yang berada di bawah makhluk tertinggi akan direbut olehnya. Tapi, momentum yang dihasilkan oleh satu telapak tangan ini sudah cukup membuat Lin Fan merasa gelisah di dalam dirinya. Oleh karena itu, ini pastilah makhluk yang maha tinggi. Persetan kamu, ini tidak seperti milikmu benar-benar telah membunuh seluruh keluargamu atau semacamnya. Bukankah saya baru saja mengolah ramuan universal di sini? Kenapa kamu harus mendatangiku seperti ini? Lin Fan mengumpat dalam hatinya. Tidak kusangka kamu akan tumbuh sedemikian rupa. Karena kasusnya seperti ini, kamu pastinya tidak boleh dibiarkan hidup. Suara yang menggelegar itu memiliki kekuatan yang mirip dengan gunung saat menghantam Lin Fan. Di bawah kekuatan satu telapak tangan ini, bahkan bentuk dunia pun mulai berubah. Sejak Lin Fan memasuki dunia suci kuno, dia sangat berani, dan telah membunuh banyak makhluk ras kuno. Kini, karena fenomena dia mengolah ramuan universal miliknya begitu hebat, hal itu langsung dirasakan oleh makhluk tertinggi yang bertekad untuk membunuhnya. Bab 744, Bahaya yang akan datang. Sein, bagaimana kalau kita menunda ini sebentar? Biarkan aku menyelesaikan pengolahan universal eliksirku dulu, kemudian kita akan bertarung lagi nanti, ya. Lin Fan benar-benar jengkel saat ini. Ini adalah momen paling kritis saat ini. Ini praktis merenggut nyawanya. Tidak peduli apa yang dikatakan Lin Fan, Sein tidak peduli atau menjawab. Dia baru saja meningkatkan kekuatan di telapak tangannya. Jika telapak tangan ini jatuh, mengingat situasi Lin Fan saat ini, kemungkinan besar dia akan mati dengan satu pukulan. Cek. Aku memberimu sedikit wajah, tapi kamu tidak menerimanya. Sebaiknya kamu berdoa agar Yang Mulia tidak mendapat kesempatan untuk kembali. Kalau tidak, aku pasti akan menghantammu ke langit. Lin Fan berteriak. Percepat. Tolong lebih cepat. Kecepatan pengadukan universal eliksir meningkat dengan cepat. Namun, jika Lin Fan tidak segera membuat rencana, universal eliksirnya tidak akan selesai, dia bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan hidupnya. Tekanannya semakin kuat saat keringat di dahi Lin Fan menetes ke dalam manik-manik besar. Apakah dia benar-benar harus menghentikan budidaya ramuan universalnya sekarang dan mundur ke dalam penciuman langit dan bumi? Lin Fan ragu-ragu saat ini. Dia tidak mau menerima kekalahan jika sudah seperti ini. Sejak dia naik ke dunia ini, segalanya berjalan lancar baginya. Sejak kapan dia menghadapi situasi seperti ini? Lin Fan tahu bahwa jika dia berhasil mengolah ramuan universal, tidak akan banyak makhluk kuat di dunia ini yang dapat mengambil nyawanya sejak saat itu. Sein, aku akan memberikannya padamu kali ini. Tapi, ingatlah kata-kataku. Suatu hari nanti, Yang Mulia akan membuatmu menginjak kakiku. Lin Fan berteriak, siap menghentikan semuanya sekarang. Dia tidak tahu apa konsekuensi dari tindakannya tersebut. Tapi, dia tahu jika dia tidak melakukannya, dia mungkin akan kehilangan nyawanya di sini. Sein, apakah kamu benar-benar akan menyerang seseorang di bawah orang tua ini? Tepat pada saat ini, sesosok tubuh merobek kehampaan dan muncul tepat di hadapan Lin Fan. Tuan yang terhormat, melihat siapa yang muncul, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Batu yang menekan hatinya saat ini langsung lega. Dengan adanya lelaki tua ini, hidupnya pasti akan aman. Murid, teruslah berkultivasi. Gurumu yang terhormat akan menangani semuanya di sini. Feng Qingzi mengangkat tangannya dan telapak tangan orang suci tertinggi langsung menghilang. Sein, ini adalah murid lelaki tua ini. Apakah kamu mencoba berperang dengan kami? Feng Qingzi memelototi Sein dengan nada keras yang tidak terpengaruh oleh tekanan.
Melihat gema yang disebabkan oleh budidaya ramuan universal oleh muridnya, Feng Qingzi juga terkejut. Fenomena semacam ini bisa dibilang menantang surga. Tak disangka bahwa Saint Spirit Ki dalam radius 1 juta mil akan langsung tersedot kering. Bahkan makhluk surgawi tingkat 10 yang kuat, kondisi dewa abadi mungkin tidak dapat mencapai sesuatu seperti ini. Ketika Feng Qingzi melihat benang yang ada di permukaan ramuan universal milik muridnya, dia bahkan lebih tercengang. Tidak disangka muridnya akan mampu mendorong banyak keterampilan ini hingga mencapai tingkat Dao. Bahkan jika itu adalah seorang jenius tertinggi di dunia ini, mereka mungkin tidak dapat mencapai prestasi yang sama. Hanya pada titik ini saja dan Feng Qingzi tahu bahwa dia harus menjaga anak ini tetap hidup, apapun yang terjadi. Alasan keberadaan Guarded Ground adalah untuk mempertahankan benih-benih perubahan, sehingga mereka dapat terus berperang melawan ras kuno. Adapun Feng Qingzi, Lin Fan adalah harapannya. Feng Qingzi, apakah kamu mencoba menghentikan yang terbaik di sini? Makhluk suci tertinggi meledak. Hari ini, dia tega membunuh Lin Fan di sini. Sekarang, setelah penguasa darah berkilau tampaknya telah menguap dari dunia, Sein tahu bahwa hal itu pasti dilakukan oleh manusia di sini. Orang tua ini tidak punya niat untuk menghentikanmu. Namun, dia adalah murid dari orang tua ini. Jika kamu ingin menyakitinya, orang tua ini tidak akan keberatan untuk bermain-main denganmu. Ekspresi Feng Qingzi tegas. Meskipun hasil dari pertarungannya melawan Yang Maha Kuasa adalah pertandingan 50-50, bencana yang akan terjadi karenanya sungguh tak terbayangkan. Oleh karena itu, kecuali jika ada kebutuhan mendesak untuk melakukan hal tersebut, Feng Qingzi tidak bersedia bertukar pukulan dengan Yang Maha Tinggi. Banyak makhluk kuat telah berkumpul dari segala arah saat ini. Akan tetapi, ketika mereka melihat Sang Maha Kuasa, warna wajah mereka memudar. Beberapa dari mereka langsung melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Itu adalah makhluk suci tertinggi. Dan orang tua di sana itu, sepertinya dia adalah penjaga dari tempat yang dijaga. Lalu, siapa pemuda di sana itu? Tak kusangka dia akan menciptakan fenomena seperti itu dengan mengolah ramuan universalnya. Ini tidak bisa dibayangkan. Cepat pergi. Jika mereka bertarung, kita pasti akan menderita kerusakan tambahan. Sekarang setelah Feng Qingzi ada, Lin Fan dapat memusatkan setiap perhatiannya pada mengolah universal eliksir miliknya. Namun, masih ada sesuatu yang mengganggunya. Ada apa dengan sistem kali ini? Di masa lalu, menerobos suatu negara adalah sesuatu yang terjadi secara instan. Mengapa dia harus mengolah universal eliksir sendiri sekarang? Mungkinkah fondasi kekuatannya terlalu dalam, bahkan sistem pun tidak dapat mengolahnya untuknya secara instan? Percepat. Aku harus mempercepatnya. Bahkan Lin Fan menjadi cemas saat ini. Universal eliksir yang berkilauan itu melayang ke langit dengan lembut saat serangkaian aura luar biasa muncul darinya. Aura ini sangat kuat. Bahkan makhluk suci tertinggi tidak suka merasakannya, menunjukkan keterkejutannya terhadap hal ini. Makhluk hidup ini harus dibunuh. Jika aku membiarkannya tumbuh, dia mungkin akan menjadi makhluk lain seperti permaisuri air api. Pikiran Utmos Being Sein berdebar-debar saat dia secara diam-diam membuat tekadnya. Pemikiran tentang permaisuri air api adalah sesuatu yang meresahkan ras kuno. Itu adalah permaisuri wanita yang telah bereinkarnasi berkali-kali, sebuah eksistensi yang telah tumbuh dari makhluk seperti semut menjadi makhluk yang bahkan menyebabkan ras kuno pun merasa merinding. Jika ada makhluk kedua seperti dia, maka itu akan menjadi bencana bagi ras kuno. Feng Qingzi, kamu adalah penjaga tempat penjagaan. Namun, saat ini, kamu telah melampaui batasmu. Apakah kamu benar-benar berpikir ras kuno adalah ras yang bisa kamu intimidasi begitu saja? Baiklah, hari ini, saatnya untuk melihat apakah kamu telah meningkat selama ribuan tahun terakhir. Saat makhluk suci tertinggi menyerang, arus kehampaan di segala arah mulai mencapai puncaknya. Seketika, tombak panjang terbentuk dari mereka. Tombak ini dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Bahkan, ada roh senjata yang melolong di dalam. Hanya dengan membalikkan telapak tangannya, harta karun tertinggi bertingkat rendah telah terbentuk. Metode seperti itu sudah cukup untuk membuat semua orang merasa merinding. Feng Qingzi juga tidak berani gegabah. Meskipun dia adalah makhluk kuat yang telah mendapatkan kursi dewa abadi,
makhluk suci tertinggi di sini tidak lebih lemah darinya. Faktanya, jika seseorang mempertimbangkan fondasi dasar mereka, orang suci tertinggi bahkan akan memiliki keunggulan dibandingkan Feng Qingxi. Jubah putih Feng Qingxi mulai berkibar tanpa angin saat cakra emas setengah bulan berputar di belakang punggungnya. Saat cakram emas setengah bulan ini muncul, siang dan malam bertukar tempat saat langit berubah menjadi gelap, dengan bintang-bintang di mana-mana. Kekuatan cahaya bintang yang tak ada habisnya menyinari cakra emas setengah bulan ini saat ia memancar keluar dengan cahaya dingin. Feng Qingxi, cakram emas setengah bulan itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh ras kuno. Sangat disayangkan bahwa ada seorang pengkhianat dalam ras kuno yang memberikannya padamu. Tapi, itu tidak masalah. Hari ini, Yang Maha Kuasa adalah akan mengambilnya kembali darimu. Makhluk suci tertinggi mendengus dengan dingin ketika dia mengeluarkan dua seberkas cahaya dingin dari matanya. Dalam sekejap, dia merobek kehampaan dan muncul di hadapan Feng Qingxi. Bagi makhluk kuat setingkat itu, gerakan sederhana apapun yang mereka lakukan bisa mengguncang seluruh dunia dan menghancurkan alam semesta. Feng Qingxi tidak terguncang sama sekali saat rambut putih panjangnya menari-nari di langit. Jenggot putih panjangnya terangkat dan menembus kehampaan, langsung menutupi langit di sekitar mereka. Pada saat ini, perhatian Lin Fan sepenuhnya tertuju pada budidaya ramuan universal miliknya, jadi dia tidak terlalu memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Namun, dia tahu bahwa pertarungan antara lelaki tua itu dan Yang Maha Suci pasti sangat sengit. Saat ini, seluruh dunia suci kuno merasakan getarannya. Semua makhluk kuat bisa merasakan dua kekuatan mengerikan yang saling berlawanan dan menyebar perlahan di seluruh dunia Sein kuno. Lagi pula, hal seperti itu jarang terjadi di dunia suci kuno. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Universal Elixir, tak terkendali dan tak terbatas. Tiba-tiba, Lin Fan berteriak, menyebabkan serangkaian siklon raksasa terbentuk di sekelilingnya. Topan siklon ini seperti naga yang menyedot setiap bagian dari Saint Spirit Ki di sekitar mereka. Ramuan universal yang berkilauan di dunia batinnya kini lebih bercahaya dari sebelumnya. Itu sangat menakjubkan seperti siang dan malam di alam semesta, membawa serta kekuatan yang tak tertandingi. Dao Budidaya. Eliksir universal selesai. Tiba-tiba, Lin Fan berteriak saat seluruh tubuhnya berubah warna menjadi emas, seolah-olah dewa surgawi baru saja turun. PSHEW. Maha hidup seperti semut, mati untuk keberadaanmu yang terbaik di sini. Dalam sepersejuta detik, kekosongan di belakang Lin Fan bergetar hebat, ketika sebuah tangan raksasa merobek kekosongan dan meraihnya. Lin Fan merasakan jantungnya tenggelam saat perasaan dingin menjalar ke seluruh tulang punggungnya. Perasaan malapetaka yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di benaknya. Kecepatan tangan raksasa ini terlalu cepat. Seolah-olah itu telah menyegel waktu di ruang sekitarnya, tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk membalas sama sekali. Menembus. Bab 745, siapa takut pada siapa? Kalau begitu, mari kita menyakiti satu sama lain. Tubuh Lin Fan yang sangat tangguh tertusuk oleh tangan raksasa itu. Ding! Poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 1 juta. Saat ini, Lin Fan tidak lagi mengkhawatirkan notifikasi dari sistem. Hal yang ditakuti Lin Fan saat ini adalah kenyataan bahwa tangan raksasa itu tidak hanya menembus tubuhnya, bahkan telah meluas ke dunia batinnya. Cegah. Aku harus mencegah orang ini berhasil. Semua keterampilan meledak saat makhluk hidup di dalam surga berteriak. Huff, kamu ingin menghentikan yang terbaik di sini. Kamu pasti sedang bermimpi. Di bawah satu tamparan, setiap perlawanan menjadi sia-sia saat telapak tangan berada di depan wajah Universal Elixir. Kamu ingin mengolah Universal Elixir sebelum aku. Itu mimpi bodoh. Lengan raksasa itu memegang Universal Elixir di dalamnya. Tidak peduli seberapa kerasnya Universal Elixir berjuang, semuanya sia-sia. Tidak baik. Feng Qingxi, yang sedang bertempur dengan orang suci tertinggi saat ini, tiba-tiba berubah ekspresi ketika dia menyadari apa yang terjadi dengan Lin Fan saat ini. Tidak disangka kejam akan muncul di sini juga. Haha, Feng Qingxi, muridmu sama saja dengan sia-sia saat ini. Ramuan universal sudah ada di tangan kejam sekarang. Apakah menurutmu kamu masih memiliki kemampuan untuk melindunginya? Makhluk suci tertinggi tertawa terbahak-bahak. Kamu sudah merencanakan ini sejak awal.
Mata Feng Qingzi memerah karena marah saat dia berteriak. Huff! Sekarang makhluk hidup lain dengan potensi tak terbatas telah muncul di tengah-tengah ribuan ras. Yang terbaik di sini secara alami tidak akan membiarkan dia terus tumbuh seperti itu. Sekarang hasilnya sudah ditentukan, apakah kamu masih berniat untuk terus berkembang? Berduel sepanjang jalan. Mata Sein sangat kejam saat ini. Nafas Feng Qingzi semakin berat saat ini. Tak disangka makhluk paling kejam akan melewati batas dan pergi ke sini. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga sama sekali. Kejam? Kamu sebaiknya meletakkan ramuan universal itu untuk orang tua ini di sini. Bagaimana Feng Qingzi membiarkan Lin Fan menjadi lumpuh di sini seperti ini? Jika dia kehilangan universal elixir, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Tidak peduli seberapa tinggi potensi Lin Fan, dia akan berubah menjadi orang cacat sejak saat itu dan benar-benar berubah menjadi keberadaan seperti semut selamanya. Feng Qingzi, lawanmu adalah aku. Utmos Beng Sein langsung memblokir jalan ke depan. Kejam, hancurkan universal elixir miliknya dan bunuh semut itu. Kejam tertawa terbahak-bahak saat ini karena kebencian di dalam hatinya merembes keluar. Makhluk hidup seperti semut ini telah membunuh bawahannya yang tak terhitung jumlahnya, dan menyebabkan dia menundukkan kepalanya karena malu di depan makhluk tertinggi lainnya. Bagi Cruel, itu adalah penghinaan yang tak tertahankan yang harus ia lalui. Semut, kematianmu telah tiba. Sejak hari kau menyinggung Yang Maha Kuasa di sini, nasibmu telah ditentukan. Makhluk Utmos kejam tertawa terbahak-bahak. Dengan tersentak, dia mengeluarkan telapak tangannya dari dalam tubuh Lin Fan. Kejam, kebahagiaanmu datang terlalu dini. Wajah Lin Fan sepenuhnya pucat saat ini saat dia meraih tangan Cruel. Kamu benar-benar bukan seseorang yang bisa kamu gertak semudah ini. Langit dan bumi berbau. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh dunia bergetar saat bau langit dan bumi muncul di langit secara tiba-tiba. Aura perubahan itu menyebar ke seluruh dunia. Apa itu? Bagaimana auranya bisa sekuat ini? Ketika makhluk suci tertinggi melihat bau langit dan bumi itu, wajahnya berubah menjadi tidak percaya. Feng Qingzi juga sedikit terkejut karena bau langit dan bumi. Dari penciuman langit dan bumi, dia bisa merasakan aura yang sangat merusak, seolah-olah segala sesuatu di dunia harus tunduk pada kekuatannya. Ini bahkan bukan harta karun terbesar. Namun, auranya jauh lebih kuat dari harta karun tertinggi. Omong kosong apa ini? Lengan Cruel masih berada di dalam tubuh Lin Fan saat ini. Saat dia melihat benda raksasa ini, dia juga membeku. Ini adalah hal yang akan merenggut nyawamu. Lin Fan hampir memarahi ibunya sekarang. Orang-orang ini tidak memberinya kesempatan sama sekali. All you truly coba lakukan adalah mengembangkan ramuan universal, bukan? Apakah mereka harus mengacaukan milikmu benar-benar seperti itu? Satu makhluk Utmos saja tidak cukup sehingga mereka harus menyelinap masuk lagi. Sudah cukup. Sekarang universal elixir ada di tangan kejam, akan menjadi mimpi bodoh jika Lin Fan berpikir bahwa dia bisa melepaskan diri dari cengkeramannya. Tetapi pada saat yang sama, itu adalah mimpi yang lebih besar jika Cruel berpikir bahwa dia bisa mencuri universal elixir milik Your Truly seperti itu. Anda, kejam tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Dari hal yang tidak diketahui, dia bisa merasakan perasaan tidak menyenangkan muncul di benaknya, memperingatkannya akan bahaya. Dia ingin mundur, tapi semuanya sudah terlambat. Masuk ke sini. Bau langit dan bumi dapat memurnikan apapun di dunia ini. Dan, ini adalah satu-satunya metode Lin Fan untuk menghancurkan segalanya tanpa pandang bulu. Jadi bagaimana jika itu adalah ras makhluk tertinggi dari zaman kuno? Di hadapan bau langit dan bumi, semuanya harus dihancurkan secara merata. Dalam sekejap mata, makhluk paling kejam dan Lin Fan menghilang dari tempat mereka berada. Di mana ini? Makhluk yang paling kejam melihat segala sesuatu di sekitarnya saat wajahnya berubah menjadi tidak percaya. Kejam? Aku memberimu satu kesempatan terakhir untuk melepaskan ramuan universal milikmu. Lin Fan sedang menatap wajah makhluk paling kejam saat ini. Hanya ada jarak satu lengan di antara mereka. Semut, kamu pasti sedang bermimpi. Sekarang Cruel memegang universal elixir milik Lin Fan dengan cengkeraman maut. Tentu saja tidak mungkin dia akan melepaskannya. Apakah kamu pikir kamu bisa tenang hanya dengan menjebak makhluk terbesarmu di sini? Tunggu sampai makhluk terbesarmu membunuhmu.
Kamu tidak akan mendapat kesempatan untuk itu. Lin Fan tidak menunggu kejam melanjutkan omong kosongnya saat dia langsung mulai melebur. Tiba-tiba, nyala api yang mengerikan berkobar di dalam bau langit dan bumi. Hahaha. Ular api melingkari di mana-mana. Di bawah kekuatan baunya, bahkan Lin Fan tidak dapat menahannya meskipun kondisi tubuh fisiknya saat ini. Ding! Poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 100.000. Dua tangisan tragis terdengar bersamaan. Kejam hanya bisa merasakan kesadarannya, faktanya, seluruh jiwanya menanggung siksaan tanpa akhir yang begitu menyakitkan hingga dia benar-benar bisa mati sekarang. Perasaan ini menimbulkan ketakutan terhadap Kejam. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kamu akan melepaskannya atau tidak? Jika kamu melakukannya, aku akan melepaskanmu. Jika tidak, kamu harus mati di sini. Kulit Lin Fan terkoyak saat dia berkeringat deras. Bahkan satu nafas peleburan di tempat ini sudah lebih dari cukup untuk ditanggung Lin Fan. Ini bukan bau biasa. Tidak hanya tubuh seseorang yang tidak dapat menahannya, bahkan jiwa dan kesadarannya pun akan mengalami siksaan yang sama besarnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh makhluk biasa manapun. Semut, lepaskan aku. Kejam berteriak. Ada sedikit ketakutan yang tersembunyi jauh di dalam matanya. Meskipun dia adalah yang terlemah di antara 8 makhluk tertinggi, dia tetaplah makhluk berstatus Dewa Abadi yang telah memperoleh kursi Dewa Abadi, apapun yang terjadi. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan makhluk yang menyatakan Dewa Abadi semu itu. Tapi, nyala api itu sekarang mengabaikan seluruh kekuatannya dan langsung membakar tubuhnya. Itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan bagi Cruel. Lepaskan. Napas Lin Fan terasa berat. Untuk memberitahu Kejam tentang kekuatannya, dia dengan sengaja meningkatkan kekuatan peleburan di tempat ini sampai tingkat tertentu. Kamu tidak berhak berbicara kepada saya tentang syarat. Aku hanya harus melihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Kejam meledak. Aku adalah salah satu hidup terbaik dari ras kuno. Bagaimana orang seperti kamu bisa dibandingkan denganku? Kau meremehkanku. Beraninya kau mencoba menawar denganku padahal yang mulia bahkan berani menyiksa dirinya sendiri. Lupakan saja. Hari ini, siapapun yang memohon belas kasihan akan menjadi seekor anjing. Lin Fan sedang marah saat ini. Dia tahu bahwa Kejam adalah orang yang sulit ditembus. Tapi, jika itu satu-satunya kasus, dia juga bukan orang pertama yang sujud. Cium dengan panik. Pergi. Lin Fan berteriak. Seketika, kekuatan kehalusan yang lebih menakutkan meledak. Hahaha. Dua jeritan kesakitan seperti babi yang disembelih terdengar bersamaan di dalam Heaven and Earth Smelt. Ini adalah siksaan yang paling dalam, yang tidak ada cara untuk melawannya sama sekali. Ini adalah dosa tersendiri. Bab 746, Siksaan satu lainnya. Kami berdua tegas. Jadi, kamu melepaskannya atau tidak? Setelah dilebur beberapa saat, baik Lin Fan maupun makhluk paling kejam bisa dianggap berada pada posisi yang seimbang saat ini. Kehilangan anggota badan dan kaki sudah dianggap sebagai keadaan yang baik dalam situasi saat ini. Yang Maha Kuasa Anda tidak akan melepaskannya. Saat ini, makhluk yang paling kejam sedang berkeringat deras, dengan tetesan keringat seperti butiran yang menetes dari dahinya dengan cipratan. Dia hampir mencapai titik puncak dari semua rasa sakit itu. Tapi, jika ini adalah satu-satunya kasus, itu masih belum cukup baginya untuk melonggarkan cengkeramannya pada Universal Elixir. Datanglah padaku jika kamu punya nyali. Rasa sakit macam apa yang tidak bisa ditanggung oleh yang terbaik? Kamu pikir kamu bisa membuat yang terbaik sujud dalam kekalahan atas rasa sakit seperti itu? Kalau begitu, kamu harus memandang rendah saya. Tatapan makhluk yang paling kejam saat ini sangat tajam, dipenuhi dengan kegilaan. Tangannya yang memegang Universal Elixir milik Lin Fan masih tertutup rapat, tanpa ada niat untuk melepaskannya sama sekali. Lin Fan menahan keinginan untuk menangis saat ini. Semua makhluk ras kuno ini adalah orang-orang sakit berdarah. Mereka semua gila, dan makhluk tertinggi pada dasarnya adalah senapan mesin orang gila. Dia jelas-jelas hampir tidak mampu menanggungnya, namun dia masih berbicara keras. Jika itu adalah pria normal yang waras,
mereka pasti akan ketakutan dan kencing hanya dengan melihat ekspresi gila dari Cruel. Namun, meskipun demikian, lalu kenapa? Lin Fan tidak akan takut akan hal itu. Karena dia akan menjadi tangguh, begitu pula Lin Fan. Jika dia menginginkan persaingan siapa yang lebih ketat, lebih baik dia melakukannya dengan segalanya. Lin Fan tidak mengatakan apa-apa lagi saat bau langit dan bumi bergetar sekali lagi. Aduh, Frur, nyala apinya berkobar saat menimbulkan siksaan dari luar hingga masuk ke dalam. Bahkan jika itu adalah harta terberat di seluruh dunia ini, harta itu pasti sudah melebur menjadi abu sekarang. Kejam, tak satu pun dari kita perlu bicara lagi hari ini. Paling-paling, kita berdua bisa mati bersama saja. Aku hanya perlu melihat seberapa banyak lagi yang bisa kamu tahan. ARG hahaha. Lin Fan dan Kejam saling melotot. Di bawah penderitaan yang luar biasa ini, keduanya berlutut di tanah. Tubuh mereka saat ini seperti bubur tanah liat yang terkorosi tanpa henti. Dunia batin dan fondasi Kejam juga mulai berguncang. Bahkan kultivasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang diperoleh melalui kerja keras tidak dapat menahan kekuatan pemurnian di sini saat ini. Kekuatan macam apa ini? Kenapa aku tidak bisa menahannya bahkan dengan tubuh kunoku sebagai makhluk tertinggi dari ras kuno? Hati makhluk yang paling kejam sedang ketakutan saat ini. Namun, ketika dia melihat keadaan Lin Fan saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya juga. Dia menolak untuk percaya bahwa manusia lemah akan mampu bertahan sedemikian rupa. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 100.000. Ding, selamat atas kenaikan level tubuh Dewa Abadi. Tingkat 7. Sial, kondisi tubuh fisik saya tidak naik sama sekali. Brengsek, hati Lin Fan hampir hancur saat ini. Namun, di hadapan Cruel, dia harus tampil kuat. Dia tidak boleh gemetar ketakutan sama sekali. Saat ini, kondisi tubuh fisiknya berada pada kondisi surgawi tingkat 8. Jika dia naik level, itu akan menjadi kondisi surgawi tingkat 9. Dan, begitu dia mencapai kondisi surgawi tingkat 9, seberapa jauh dia bisa mencapai kondisi surgawi tingkat 10. Pada saat itu, siapa lagi di dunia ini yang mampu membunuh ayahmu? Lalu bagaimana jika makhluk tertinggi yang telah memperoleh kursi Dewa Abadi? Pada saat itu, ayahmu dapat berdiri di sana dan membiarkan mereka memukulnya selama ribuan tahun, dan bahkan kemudian, mereka mungkin tidak dapat membunuh ayahmu. Cek, ayo, siapapun yang sujud adalah seekor anjing. Lin Fan sangat marah saat ini. Bukankah itu hanya untuk dicium? Seseorang mungkin akan melakukannya. Darah segar di dalam tubuhnya bergemuruh saat suhu tubuhnya mencapai tingkat yang menakutkan. Di bawah suhu ini, hanya satu sentuhan saja sudah cukup untuk membakar seseorang hingga mati, apalagi membuatnya mendidih di dalam tubuhnya. Kehendak surga yang Maha Esa, berikan dan berkati tubuh purbaku. Makhluk yang paling kejam berteriak saat energi misterius keluar dari tubuhnya dan berkumpul di atas kepalanya, sebelum melesat menuju kehampaan. Namun, tiba-tiba, wajah kejam berubah ketika dia menyadari dengan ngeri bahwa energinya tidak dapat menembus dinding ini. Kejam, berhentilah menyia-nyiakan usahamu. Di tempat ini, aku adalah langit dan bumi. Tempat ini terisolasi dari dunia luar. Kamu mengharapkan kehendak surga memberkatimu. Itu mimpi bodoh. Ras kuno sangat diberkati, seolah-olah mereka adalah putra kehendak surga itu sendiri. Jika makhluk maha kuasa menerima berkah dari kehendak surga, kekuatan yang akan meledak akan sangat mengerikan. Namun, jika dia berpikir bahwa dia dapat menerima berkah dari dalam bau langit dan bumi ini, dia pasti sedang bermimpi. Makhluk yang paling kejam memelototi Lin Fan dan membuka mulutnya dengan marah. Seketika, ia berubah menjadi mulut raksasa yang bisa melahap dunia. Aku akan makan kamu. Bermimpilah. Lin Fan berteriak saat kekuatan penyempurnaan dalam penciuman langit dan bumi melonjak sekali lagi. ARG hahaha. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 120.000. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 120.000. Makhluk yang paling kejam melolong ketika wajahnya berubah semakin mengancam. Tapi, Lin Fan tidak lebih baik saat ini. Bam, sepertiga dari tubuh mereka hancur pada saat ini.
Lin Fan menanggung rasa sakit yang tak terbatas dan tak ada habisnya ini. Satu-satunya kewarasan yang tersisa dalam pikirannya sepertinya akan runtuh. Perasaan ini membuat Lin Fan meragukan hidupnya sepenuhnya. Gila, dia benar-benar sudah gila. Kondisi mental Lin Fan hampir runtuh ketika seluruh tubuhnya mulai menjadi gila. Cium kami sepenuhnya. Mata Lin Fan memerah dan ekspresinya berubah menjadi semakin berbisa. Dengan penciuman langit dan bumi, akan menjadi tugas yang sangat mudah baginya untuk meningkatkan kondisi tubuh fisiknya ke kondisi puncak. Namun, penderitaan yang setara akibat pertukaran itu tidak ada habisnya dan tidak terbatas. Itu adalah rasa sakit yang bisa menyebabkan seseorang kehilangan kewarasannya. Dengan adanya sistem tersebut, Lin Fan percaya bahwa ia akan mampu menjadi makhluk kuat yang dapat menguasai seluruh alam semesta melalui kerja kerasnya suatu hari nanti. Oleh karena itu, kecuali benar-benar tidak ada pilihan lain baginya, Lin Fan pasti tidak akan bergantung pada Heaven and Earth Smelt untuk meningkatkan kondisi tubuh fisiknya. Itu karena setiap kali dia dicium, itu adalah dunia yang penuh siksaan baginya. Bahkan jenis rasa sakit yang luar biasa yang bisa disebabkan oleh tendangan penghancur asal sejati bahkan tidak sampai 1 dari 10.000 dibandingkan dengan kekuatan pemurnian. Kejam, ini adalah sesuatu yang kamu paksa aku lakukan. Apakah kamu akan lepaskan? Lin Fan berteriak, tapi hatinya sangat sedih. Jika orang di hadapannya ini bukan makhluk tertinggi dari ras kuno, dia pasti sudah tercium jauh sebelum dia. Tapi, pria di hadapannya adalah makhluk yang maha tinggi. Lin Fan telah membuat perhitungan kasar. Mengingat kondisi tubuh fisik makhluk paling kejam saat ini, jika dia ingin membunuh pihak lain, satu-satunya cara adalah mati bersamanya. Hahaha, kejam tertawa terbahak-bahak, manusia. Yang terbaik tahu bahwa kamu mulai merasa takut. Tapi, yang terbaik di sini tidak takut mati. Selama ribuan tahun, yang terbaik telah melalui segala macam rasa sakit dan siksaan. Namun, aku belum pernah sekalipun sujud. Namun, orang sepertimu berpikir bahwa dia bisa membuat yang terbaik sujud. Kamu belum memenuhi syarat. Bahkan jika aku harus mati, yang terbaik akan membiarkanmu mati bersama rasa sakit yang tak tertahankan. Ramuan universal adalah akar dari milikmu. Aku akan membuatmu menghilang ke dalam ketiadaan di mana kesadaranmu bahkan tidak mendapat kesempatan untuk bereinkarnasi. Makhluk yang paling kejam tertawa terbahak-bahak. Ini adalah tawa yang gila. Aku kejam, maksud terbaik dari ras kuno. Makhluk abadi berusia ribuan tahun yang berkuasa atas semua makhluk hidup di dunia ini. Aku tidak takut pada apapun dalam hidupku. Untuk MEMAKSAKANMU ke negara tersebut. F*CK kamu. Masih membuang di depanku saat ini. F*CKING cium dia. Lin Fan tidak tahan lagi. Memikirkan bahwa makhluk paling kejam ini masih berpikir untuk memamerkan dirinya di hadapan Lin Fan dengan cara yang begitu gila. Ini adalah sesuatu yang Lin Fan tidak bisa toleransi sama sekali. Dan lebih jauh lagi, dia bahkan menggunakan ungkapan umum yang suka digunakan Lin Fan saat memamerkannya. ARGHHHHHH. Sebelum makhluk paling kejam bahkan bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Fan telah meningkatkan kekuatan kehalusan sekali lagi. Serangkaian suara penyembelihan babi terdengar melalui baunya, mampu membuat merinding bagi siapa saja yang mendengarnya. Kejam mengertakkan giginya dengan kasar dan dipenuhi dengan kepahitan yang luar biasa. Ketika dia melihat ekspresi gila di wajah manusia itu, dia merasakan sebagian hatinya kehilangan sebagian keberaniannya. Meskipun ini adalah perasaan yang sangat kecil, satu benih keraguan ini sudah cukup untuk menghancurkan kejam. Dia adalah makhluk yang maha tinggi. Bagaimana dia bisa merasakan sesuatu seperti ketakutan? Kejam, kamu adalah makhluk tertinggi dari ras kuno sementara aku adalah seorang manusia penyendiri yang tidak akan rugi apa-apa. Fakta bahwa aku dapat memiliki makhluk tertinggi seperti dirimu yang menemaniku sampai mati sudah lebih dari cukup. Namun, semua yang kamu miliki akan tetap ada, diberikan kepada semua orang. Semua makhluk utmos lainnya juga akan merasa ditolak saat kematianmu di tangan yang mulia juga. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, Lin Fan benar-benar menyerah saat ini karena dia mengakui kekalahan di dalam hatinya. Ini benar-benar mendorongnya hingga batas kemampuannya tanpa ada peluang sama sekali. Sekarang dia sudah mendorong sejauh ini,
hasil dari dia terus maju sudah jelas. Dia harus mati. Tidak masalah jika dia memiliki sistemnya. Bahkan sistem tidak mengizinkannya bereinkarnasi tanpa alasan. Namun, dia sudah mengatakannya, siapapun yang membungkuk lebih dulu akan menjadi seekor anjing. Lin Fan tidak ingin menjadi manusia anjing. Karena itu masalahnya, mereka hanya bisa memilih untuk terus saling menyakiti. Bab 747, satu-satunya dua makhluk kuat dari ras manusia. Segala sesuatu yang baru saja dikatakan Lin Fan dihantam dengan keras ke kepala makhluk yang paling kejam. Seperti yang dikatakan Lin Fan, bahkan jika dia mati, akan ada ras makhluk utmos kuno baru yang akan mengambil alih darinya. Segala sesuatu yang dia miliki akan diberikan kepada orang lain. Pada saat yang sama, dia akan diejek oleh makhluk tertinggi lainnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Cruel. Dia tidak mengira harus membayar dengan nyawanya dengan datang ke sini untuk membantai orang ini kali ini. Dan, di dalam harta karun yang menakjubkan ini, bahkan kehendak surga pun tidak dapat disalurkan. Apalagi yang bisa dia lakukan? Akui kekalahan. Pikiran itu terlintas di benaknya. Namun, sebagai makhluk tertinggi dari ras kuno, bagaimana dia bisa mengakui kekalahan? Karena itu, makhluk yang paling kejam masih menunggu. Karena ini masalahnya, dia hanya bisa terus menunggu sampai selesai. Menunggu sampai seseorang mengakui kekalahannya terlebih dahulu. Makhluk yang paling kejam ingin membantai Lin Fan. Oleh karena itu, ketika dia melihat Lin Fan telah melangkah ke wilayah Sein, dia awalnya diliputi kegembiraan. Namun, sekarang dia memikirkannya, jika dia membayar dengan nyawanya karena membunuh bocah nakal ini di sini, itu sama sekali tidak ada gunanya. Dia seharusnya menyerahkan sakit kepala itu kepada Sein. Di saat yang sama, anak ini bisa membuat kekacauan di wilayah Sein. Manusia, kamu mengaku kalah dan mengeluarkanku. Lalu aku akan melepaskan universal eliksirmu. Kata yang maha kejam. Mustahil, milikmu sesungguhnya tidak pernah kalah seumur hidupku. Bahkan jika seseorang harus mengaku kalah, itu pasti kamu. Lin Fan benar-benar ingin mengakui kekalahan di dalam hatinya. Namun, dia mengatupkan giginya dan menolak untuk sujud apapun yang terjadi. Dia sudah mendapatkan jawabannya sekarang. Hati terdalam dari makhluk yang paling kejam sudah mulai gemetar ketakutan. Selama pemikiran ini adalah sesuatu yang dia renungkan, segalanya akan mudah mulai saat ini. Selama mereka bisa melalui beberapa putaran peleburan lagi, makhluk paling kejam pasti akan sujud. Pada saat itu, setelah universal eliksir miliknya kembali ke tempatnya semula, dia akan mampu membuat segala macam rencana untuk melawan orang ini. Huff, kamu pasti sedang bermimpi jika kamu ingin yang terbaik di sini mengakui kekalahan. Makhluk yang paling kejam menjawab dengan kasar. Baiklah, kalau begitu, mari kita lanjutkan. Yang mulia hanya perlu melihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Lin Fan menetapkan tekadnya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, sebaiknya dia menanggungnya sampai akhir. Ledakan. Kekuatan kehalusan muncul sekali lagi. Mata Lin Fan dan Cruel bersinar dengan tatapan menakutkan. Namun, ekspresi wajah mereka sama-sama tidak terpengaruh. Siksaan semacam ini bukan apa-apa. Makhluk yang paling kejam menyatakan dengan tegas. Wei. Lin Fan terkikik, mengungkapkan rasa jijiknya. Dengan kekuatan kehalusan yang mengoyak semangat mereka, fakta bahwa keduanya masih bisa menghadapinya seperti ini menunjukkan kemauan keras dari mereka berdua, yang patut dikagumi. ARGH. Seketika, suara penyembelihan babi terdengar lagi. Kali ini, kekuatan kehalusan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ding! Poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 150.000. Lin Fan sudah lama lupa berapa kali notifikasi dari sistem berbunyi sekarang. Di bawah kekuatan kehalusan ini, Lin Fan bukan satu-satunya yang berteriak kesakitan. Semua makhluk hidup di dalam Firdausnya juga berada di ambang kehancuran. Iblis kuno besar yang berada di dalam kota iblis melolong terus-menerus saat kekuatan iblis yang tak ada habisnya meledak. Namun, di bawah kekuatan pemurnian ini, ia hancur seketika. Raja Pelatih Guntur bersinar dengan warna emas cerah dan memiliki ekspresi tenang. Namun, tubuhnya hancur selagi dia masih mengembangkan keterampilan pemurnian itu. Di luar,
Pertarungan antara Feng Qingzi dan orang suci tertinggi telah lama menyebabkan seluruh dunia tumbang. Saat dua makhluk kuat bertarung, meski hanya satu nafas, itu sudah cukup untuk menghancurkan satu bagian dari seluruh dunia. Feng Qingzi, kamu tidak perlu bermimpi untuk pergi hidup-hidup hari ini juga. Sudah lama sekali salah satu dari 4 tempat penjagaan besar menghilang sekarang. Sambil mengacungkan tombaknya, orang suci tertinggi langsung menghancurkan serangan Feng Qingzi. Dan menurutmu hanya kamu yang memiliki kemampuan untuk melakukan itu, Sein. Feng Qingzi tidak lagi tahu apa yang terjadi pada Lin Fan saat ini. Apa yang terjadi di dalam bau itu? Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa mengintip rahasia di baliknya sama sekali. Setiap kali dia ingin menggunakan kesadarannya untuk memeriksa bagian dalam, dia akan mendapati dirinya dihalangi oleh penghalang energi misterius. Hal ini menyebabkan Feng Qingzi terkejut. Mengingat kekuatannya saat ini, bahkan jika itu adalah harta karun terbesar, dia akan dapat memeriksanya. Tapi tak disangka dia tidak bisa mengintip ke dalam bau ini. Itu adalah sesuatu yang mengganggu pikiran Feng Qingzi. Yah, bagaimana jika kamu menambahkanku? Pada saat ini, kekosongan itu terbelah oleh pancaran cahaya yang tajam seolah-olah itu adalah gelombang. Dari dalam, ras kuno keluar dengan cepat. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan kekuatan bumi mengamuk. Ketika Feng Qingzi melihat siapa yang datang, wajahnya berubah, kesalahan. Bagaimana kalau sekarang, Feng Qingzi? Apakah menurutmu kamu masih bisa bertahan jika kamu memasukkanku? Pada saat ini, makhluk tertinggi ketiga telah tiba. Dari 8 makhluk Utmos ras kuno, jika kita memasukkan ke jam, akan ada 3 makhluk Utmos berkumpul di tempat ini sekarang. Bahkan jika Feng Qingzi sangat percaya diri terhadap kemampuannya sendiri, dia tidak bisa menahan ketegangan saat ini. Sekilas pandang ke atas dan orang dapat mengetahui bahwa sesar yang paling utama memiliki tubuh sebesar gunung setinggi ribuan kaki. Saat dia mendekat, tubuhnya mulai mengecil, hingga akhirnya terlihat sama seperti orang lain. Namun, tubuh eksplosifnya masih mempertahankan kekuatan tak terbatas yang dimilikinya. Feng Qingzi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menguasai sebagian dunia hanya dengan posisimu sebagai penjaga? 3 tempat penjagaan lainnya seperti ikan di kolam yang hidup secara diam-diam dan rendahan setelah ditekan oleh kita. Ras kuno, jika bukan karena fakta bahwa kejam itu terlalu lemah, apakah menurutmu makhluk hidup yang kamu jaga itu bisa bergerak dengan kebebasan seperti itu di tempat ini? Wajah kesalahan yang paling utama tampak tenang saat dia berkomentar dengan acuh tak acuh. Namun, ada nada berwibawa dalam suara itu, seolah satu kata saja sudah cukup baginya untuk membunuh semua makhluk hidup. Volt, aku yakin kamu sekarang bisa mengerti betapa besarnya beban yang kejam. Jika bukan karena dia, bagaimana orang tua ini bisa begitu kurang ajar saat ini? Orang suci tertinggi tertawa dengan dingin. Dengan 8 makhluk tertinggi dari ras kuno, selain tempat di mana tempat penjagaan Feng Qingzi berada, semua tempat lainnya ditindas dengan kejam. Ini sama sekali tidak seperti tempat penjagaan ini, di mana makhluk hidup cukup bebas untuk berkeliaran dengan mudah. Tidak dapat dipungkiri bahwa makhluk tertinggi yang bangkit di kemudian hari akan menjadi sedikit lebih lemah. Namun, itu tidak menjadi masalah. Tidak lama kemudian, dunia tanpa batas akan terbuka. Pada saat itu, kehendak surga akan bangkit. Sejak saat itu, seluruh dunia tanpa batas akan bergetar dan mengabdi di bawah kekuatan ras kuno. Feng Qingzi, tempat penjagaan yang kalian jaga ini hanyalah tempat yang telah diatur oleh kehendak surga untuk kalian tinggali. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa keajaiban bisa terjadi? Mulut The Utmost Being Vault menyeringai. Di mata mereka, makhluk dari ribuan ras hanyalah binatang yang dipelihara di area tertutup. Meskipun beberapa dari binatang ini mungkin lebih ganas dari yang lain, satu-satunya hasil yang menunggu mereka hanyalah kematian. Omong kosong. Feng Qingzi berseru. Haha, kesalahan yang maha besar terkekeh. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan. Matanya yang dalam sepertinya mampu menembus dunia seolah-olah semua makhluk hidup terungkap di hadapan mereka. Permaisuri wanita, Kaisar Suci Namo. Saya kira sudah waktunya bagi kalian untuk keluar juga. Mengapa? Apakah Yang Maha Tinggi di sini harus mengundang kalian keluar secara pribadi?
Kekosongan itu beriak saat sepasang tangan lembut merobeknya. Sosok yang tak tertandingi dan bermartabat keluar dari kehampaan dengan cepat. Di sisi lain dari kehampaan, Kaisar Suci Namo merobek bagian lain dari kehampaan dengan ekspresi tegas. Haha, tak disangka akan ada dua makhluk ras manusia yang akan muncul di dunia suci kuno. Kecuali, kalian ada di sini demi manusia itu, kan? Ribuan tahun yang lalu, ada banyak sekali makhluk ras manusia di dunia suci kuno. Namun, ada sesuatu yang menyebabkan 8 makhluk tertinggi merasa gelisah di hati mereka. Ras manusia tidak memiliki tubuh yang perkasa seperti ras Vajra. Mereka juga tidak memiliki potensi dibandingkan ras lain. Mereka juga tidak memiliki garis keturunan khusus. Namun, jumlah potensi yang muncul dari mereka adalah sesuatu yang membuat makhluk tertinggi merasa sangat tidak nyaman. Dengan demikian, 8 makhluk tertinggi dari ras kuno bergandengan tangan untuk membantai seluruh umat manusia. Setelah mereka membantai seluruh umat manusia, Yang Maha Kuasa ditipu dan dibunuh oleh beberapa makhluk kuat dari ras manusia. Pada saat yang sama, mereka memasang penghalang kenaikan di dunia suci kuno. Sejak saat itu, hanya ada 2 makhluk ras manusia yang tersisa di dunia suci kuno. Mereka adalah Kaisar Namo Sein dan Permaisuri Wanita. Namun, keduanya sangat tersembunyi, dan tidak pernah muncul sama sekali di dunia. Makhluk tertinggi dari ras kuno tahu bahwa hanya dengan 2 manusia saja tidak mungkin menimbulkan keributan besar. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak merasa terganggu dengan hal itu. Hai, Permaisuri Wanita menghela nafas. Sejak Lin Fan naik dari dunia suci kuno, dia telah mengawasinya. Namun, yang mengejutkan Permaisuri Wanita, bahkan dia tidak dapat mengetahui apa yang sedang dia lakukan meskipun dia memiliki kekuatan. Dan saat ini, manusia ini telah tumbuh sedemikian rupa hanya dalam waktu 4 tahun. Dia sekarang adalah sebuah eksistensi yang membutuhkan penampilan pribadi dari makhluk tertinggi untuk menghentikannya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Permaisuri Wanita. Tentu saja aku di sini untuknya. Meskipun kaisarmu di sini memiliki dendam terhadapnya, kaisarmu ada di sini untuk menjaganya hari ini. Kaisar Suci Namo angkat bicara. Kembali ke dunia bawah, semua yang dilakukan Lin Fan telah lama menyebabkan Kaisar Suci Namo terbakar amarah di dalam hatinya. Dia tidak tega meremukkan orang ini sampai mati seketika. Sejak Lin Fan naik ke dunia suci kuno, Kaisar Suci Namo bisa dengan mudah membunuhnya tanpa usaha apapun. Namun, dia tidak melakukannya. Dia ingin melihat potensi apa yang dimiliki pria ini. Jika dia tidak berguna, Kaisar Suci Namo bersiap untuk menyerang dan membunuh orang ini sepenuhnya untuk melampiaskan rasa frustrasi di hatinya. Namun, dengan pertumbuhan anak ini saat ini, Kaisar Suci Namo tidak akan membunuhnya tidak peduli betapa marahnya dia. Bagaimanapun, ini adalah masa depan umat manusia di sini. Bab 748, mari kita berpelukan. Kejam, kamu melihatnya sekarang. Apakah kamu melihat bagaimana orang suci ini dan kesalahan itu atau yang lainnya mempermalukanmu? Orang suci adalah yang terburuk, sejujurnya. Memikirkan bahwa dia akan mengatakan sesuatu seperti kamu sebagai beban. Bagaimana kamu bisa menanggungnya? Lin Fan menunjukkan situasi di luar Heaven and Earth Smelt. Hais, kamu tahu, sekarang aku mendengarnya, bahkan aku merasa sulit untuk menoleransinya. Jika kamu mati begitu saja, kamu tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa, kamu juga akan diejek seperti ini selamanya. Sejujurnya aku merasa sangat kasihan padamu saat ini. Itu adalah satu tempat dalam sejarah yang aku tidak ingin ada orang yang berada di dalamnya. Diam. Di dalam penciuman langit dan bumi, kejam melihat segala sesuatu yang terjadi di luar melalui dinding penciuman. Setiap kata yang diucapkan Sein disampaikan ke telinganya. Bagi Cruel, ini adalah rasa malu yang tak tertahankan. Adapun Lin Fan, dia sedikit terkejut saat ini. Wajah Permaisuri Wanita itu adalah wajah yang tidak akan pernah dia lupakan. Adapun pria lainnya, yang bernama Namo Sein Emperor. Ketika Lin Fan memikirkannya, dia merasakan kacangnya sedikit hancur. Dulu ketika mereka berada di dunia bawah, kedua orang ini telah dipermalukan sepenuhnya olehnya. Pemandangan itu semua sungguh tak tertahankan untuk disaksikan. Satu tekanan kesadaran Permaisuri Wanita membuat dadanya melebar hingga hampir meledak dengan jantung pencuri macan hitam milik Lin Fan.
Adapun wajahnya yang cantik dan menggairahkan itu dilempar ke dalam keadaan babi. Tapi, Lin Fan saat ini adalah seorang pria yang tahu bagaimana menghargai dan menyayangi seorang wanita. Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa melakukan hal yang sama di masa lalu. Tapi, semua itu tidak penting lagi. Lagi pula, permaisuri wanita juga pernah mempermainkannya. Terhadap Kaisar Namosein ini, Lin Fan selalu berpikir bahwa dia adalah musuh. Tapi sekarang setelah dia menoleh ke belakang, dia mungkin telah memikirkan banyak hal. Lagi pula, ketika dia baru saja naik ke dunia suci kuno, pria ini tidak langsung mencarinya untuk membunuhnya. Dari kelihatannya, dia tidak mungkin terlalu marah. Lupakan, biarlah masa lalu berlalu. Mengenai perkembangan situasi di luar, Lin Fan tidak ingin tahu terlalu banyak tentangnya untuk saat ini. Lagi pula, masalah terbesar yang ada di hadapannya saat ini adalah kejam. Jika kejam ini tidak melepaskan ramuan universalnya, semuanya akan sia-sia. Kejam? Meskipun kita berdua musuh, aku harus mengatakan bahwa aku, Lin Fan, benar-benar tidak pernah menghormati makhluk ras kuno manapun. Tapi kamu mendapatkan rasa hormatku saat ini. Lepaskan tanganmu, dan aku akan mengantarmu keluar. Mari kita berjanji dengan kelingking ini. Begitu kita keluar, kita akan melakukan apa yang masing-masing dari kita ingin lakukan sejak saat itu. Apa pendapatmu tentang itu? Suara Lin Fan lembut saat ini. Ini adalah diskusi sekaligus negosiasi. Mengingat situasi saat ini, jika mereka hanya menanggungnya di kedua sisi, tidak ada pihak yang akan mendapatkan keuntungan darinya. Kejam memandang Lin Fan, kamu suruh aku keluar dulu. Begitu aku di luar, aku akan melepaskannya. Saat Lin Fan mendengar ini, dia jengkel. Kejam, kita sudah bertengkar begitu lama. Tidak bisakah kita memiliki rasa saling percaya di antara kita? Seperti yang kamu katakan, kamu harus percaya padaku. Jawab Kejam. Sejauh menyangkut Kejam, dia pasti akan menghancurkan ramuan universal ini begitu mereka sampai di luar. Awalnya, Cruel ingin menanggungnya sampai akhir yang pahit bersama Lin Fan. Dia bahkan tidak memiliki rasa takut sama sekali terhadap kematian. Namun, kata-kata Sein menyebabkan Kejam merasa sangat kesal di dalam hatinya. Jika dia mati begitu saja, semua miliknya akan menjadi milik orang lain secara gratis. Hais, sejujurnya, kamu sama sepertiku. Kita berdua adalah makhluk yang menyedihkan. Dulu di dunia bawah, aku adalah seorang yatim piatu yang kesepian dan tidak memiliki saudara sejak aku masih muda. Faktanya, aku bahkan tidak punya teman lajang. Aku bahkan harus berkelahi dengan anjing untuk makan saat aku masih kecil. Demi kelangsungan hidup, entah berapa kali aku diejek dan ditertawakan. Bahkan setelah aku masuk sekte, aku diintimidasi oleh orang lain dan dipukuli sepanjang siang dan malam. Pada saat ini, Lin Fan berhenti sejenak untuk menghela nafas sejenak. Sepertinya ada begitu banyak rasa sakit di hatinya sehingga dia tidak bisa menggambarkan semuanya. Mulutnya penuh kebohongan, dan mereka diberitahu dengan cara yang jujur sehingga bahkan Lin Fan pun akan mempercayai mereka. Bagaimana denganmu? Lin Fan bertanya. Diam, biarkan aku keluar dari tempat ini atau kita berdua akan mati bersama. Kejam berteriak. Fakta bahwa kita berdua bisa berada di tempat ini sekarang adalah bentuk kedekatan juga. Tidak peduli apa, kita berdua harus memilih hidup daripada mati hari ini. Aku tahu kamu ada banyak rasa sakit di hatimu. Bagaimana kalau kamu menceritakannya padaku? Membicarakannya akan membantumu merasa lebih bahagia. Lihatlah Sein. Jangan mengira dia sedang menjalaninya sekarang. Dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Lin Fan melanjutkan. Petik 2. Kejam menatap Lin Fan sementara wajahnya yang mengancam perlahan melembut. Seolah-olah dia sedikit tergerak oleh ungkapan Lin Fan bahwa, orang suci tidak akan hidup lebih lama lagi. Sekarang kita berdua berada di dalam tempat ini, kita belum mencapai konsensus bersama setelah sekian lama. Selain itu, tanganmu sekarang tertusuk tepat di dalam dunia batinku. Apa yang bisa aku lakukan padamu? Lin Fan bertanya. Kejam menutup matanya dengan lembut sebelum membukanya perlahan seolah dia sedang sibuk mengingat sesuatu dari masa lalu. Biasanya ketika Cruel berbicara, itu akan selalu menjadi seram dan menyeramkan. Satu kata ketidaksetujuan saja sudah cukup baginya untuk berkelahi.
Setiap orang dari ribuan ras mirip dengan daging ikan, sementara rasnya sendiri setara dengan semut belaka. Pada saat ini, suara Cruel menjadi lebih damai, seolah-olah sudah kembali normal. Kedengarannya tidak seperti makhluk jahat lagi. Namun, Lin Fan tahu bahwa ini semua hanya terlihat di permukaan. Begitu dia memanfaatkan kesempatan itu, dia pasti akan menunjukkan taringnya. Aku dilahirkan lebih dari 10.000 tahun yang lalu, dan merupakan salah satu kelas terendah dari semua makhluk ras kuno. Karena itu, aku harus menanggung segala macam siksaan. Dari seorang prajurit ras kuno hingga seorang Decanus, seorang perwira, seorang tribunus, dan lain-lain. Aku telah melalui segala macam pertempuran dan praktis hidup di ambang kematian berkali-kali. Hidupku sebelum 10.000 tahun terakhir adalah kehidupan kegelapan. Dalam ras kuno, yang kuat akan memangsa yang lemah, dan makhluk ras kuno yang lemah hanyalah semut. Seperti yang diingat oleh Cruel, dia perlahan-lahan berbicara perlahan. Di sisi lain, Lin Fan semakin tercengang saat mendengar kisah tersebut. Kisah yang disebutkan oleh Cruel terdengar lebih tragis daripada kisahnya. Karena dia lemah, dia hampir dimakan habis sesama makhluk ras kuno. Lin Fan hampir tidak percaya bahwa dia bisa hidup sampai sekarang mengingat betapa tragisnya hidupnya saat itu. Mungkinkah dia dilindungi oleh kekayaan hidupnya sendiri? Namun, Lin Fan yakin tidak akan menunjukkan ekspresi keheranan di wajahnya. Sebaliknya, dia menghela nafas, Hais. Sepertinya kita berdua adalah makhluk yang menyedihkan. Tak disangka pengalaman hidupmu akan lebih buruk daripada pengalamanku. Aku sudah mengatakan apa yang harus kulakukan. Sekarang, keluarkan aku, dan aku akan melonggarkan cengkeramanku pada universal eliksirmu. Mata Cruel bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan saat dia mengatakannya. Tidak, saat ini, kita berdua telah melepaskan penghalang di dalam hati kita. Kamu harus percaya padaku. Aku orang yang jujur dan tidak akan pernah menipu orang lain. Selama kamu melonggarkan cengkeramanmu, aku pasti akan membiarkanmu keluar. Lin Fan menggelengkan kepalanya sambil berkata. Dengan ini, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak percaya padaku, kan? Cruel menggonggong dengan kasar saat wajahnya mulai terlihat mengancam sekali lagi. Ini bukan soal kepercayaan. Ini soal prinsip, jawab Lin Fan. Prinsipnya, karena itu masalahnya, kamu bisa melanjutkan peleburan jika kamu punya nyali. Aku baru saja harus melihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Kejam berteriak dengan marah. Cek, apakah kamu mengancamku sekarang? Ciumlah. Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Satu kata ketidaksetujuan berarti menyelesaikannya sampai akhir. Dalam sekejap, kekuatan kehalusan itu melonjak sekali lagi. Dua tangisan babi yang disembelih terdengar sekali lagi. Kali ini, suaranya lebih menyedihkan dari sebelumnya. Ding! Poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 150.000. Ding! Tubuh Dewa Abadi naik level. Tingkat 8. Keadaan tubuh fisik, keadaan surgawi tingkat 9. Pada saat ini, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Tidak kusangka kondisi tubuh fisiknya akan naik level dalam waktu yang begitu lama. Lin Fan menutup matanya dengan lembut saat dua aliran air mata mengalir di sisi matanya. Harga menyakitkan yang harus dia bayar ini akhirnya mulai membuahkan hasil. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dia lakukan sekarang? Jadi bagaimana jika itu adalah keadaan surgawi tingkat 9? Apa gunanya itu? Ini adalah makhluk tertinggi yang telah memperoleh kursi Dewa Abadi. Kejam saat ini sedang kelelahan karena dia berkeringat deras. Saat ini, tubuhnya rusak parah, dan dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Tapi, dia tahu bahwa jika dia melonggarkan cengkeramannya pada ramuan universal pihak lain di sini, dia pasti akan jatuh di sini. Kejam, mari kita berhenti menyakiti satu sama lain, oke? Kamu adalah makhluk ras kuno paling ulet yang pernah aku temui. Pola pikir tangguh yang kamu miliki ini sudah cukup bagiku untuk menghormatimu. Kalau begitu biarkan aku pergi. Meskipun kejam tidak lebih dari cangkang dibandingkan dengan kekuatan sekarat dalam dirinya saat ini, tapi dia masih harus mempertahankan sikap sombongnya. Baiklah, bukannya aku tidak bisa melepaskanmu. Namun, pejuang pemberani sepertimu benar-benar seseorang yang membuatku kagum. Oleh karena itu, aku merasa ingin memelukmu. Bolehkah?
Lin Fan bisa merasakan seluruh langit hampir runtuh saat dia mengatakan ini. Kau mencoba mempermalukanku. Kemana jadinya wajahku jika aku harus memeluk seekor semut? Kejam menolak dengan keras. Lin Fan. Bab 749, maaf, saya manusia. Balasan singkat dari Kejam menggagalkan rencana Lin Fan. Kejam? Walaupun aku dari ras manusia, tapi pahlawan menghargai pahlawan lainnya. Mari kita berpelukan sebagai bentuk saling menghargai satu sama lain, kata Lin Fan. Haha, pelukan. Kami dari ras kuno adalah makhluk kuat yang terlahir buas secara alami. Hidup atau mati bagi kami. Tidak ada pelukan menjijikkan dalam hidup kami yang dilakukan oleh makhluk hidup dari ribuan ras. Kejam mendengus dingin. Mencium. ARGH. Ding. Poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 150.000. Tanpa peringatan apapun, yang terjadi setelah dia berbicara adalah gelombang peleburan, dan tubuhnya gemetar karenanya. Bahkan sekarang kondisi fisik tubuhnya telah menguat, hal itu tidak membantu masalah sama sekali. Rasa sakitnya masih sangat hebat. Kejam, aku memujamu dan ingin memelukmu. Namun, kamu menolak ajakanku. Ini berarti kamu tidak memberiku muka. Dan karena kamu tidak memberiku muka, maka aku harus terus melakukan peleburan. Lin Fan marah. Kejam memandang Lin Fan dan terbakar dengan amarah yang sama di dalam hatinya. Bagaimana mungkin ada makhluk hidup seperti ini di dunia ini yang ingin memeluk makhluk ras purba? Pada saat yang sama, Kejam tidak dapat menembus penghalang di dalam hatinya karena harus memeluk makhluk hidup seperti semut. Itu merupakan penghinaan bagi dirinya sendiri. Kamu sedang bermimpi. Makhluk yang paling kejam ditolak sekali lagi. Sebagai makhluk tertinggi dari ras kuno, dia adalah eksistensi tertinggi. Bagaimana dia bisa memeluk makhluk hidup mirip semut? Bahkan jika dia mati, itu mustahil. Namun, di bawah kekuatan kehalusan dan siksaan yang luar biasa, hati Cruel mulai goyah. Huff, Yang Mulia sudah menyerah. Namun, Anda menolak melakukan apa yang baik bagi Anda. Ini berarti mencari kematian. Jadi bagaimana jika saya mati bersama Anda? Setidaknya, Yang Mulia bisa dengan bangga mengatakan bahwa saya akan mati bersama ras makhluk Utmos kuno. Adapun kamu, segala milikmu akan diberikan dan kamu akan berubah menjadi bahan tertawaan semua makhluk Utmos selamanya. Lin Fan menyerang jantung Kejam. Meskipun makhluk ras kuno itu brutal, mereka penuh emosi. Meskipun begitu, memang benar bahwa sebagian besar emosi tersebut bersifat negatif. Meskipun hubungan antara 8 makhluk tertinggi dari ras kuno mungkin tampak bersahabat dari luar, hubungan itu penuh dengan perselisihan dan persekongkolan. Jika mereka benar-benar bersatu, Sein tidak akan menghina Kejam seperti itu, dan Kejam juga tidak akan membenci yang pertama. Huff, sialan, jangan berpikir bahwa kamu akan mampu membuat marah Yang Maha Kuasa di sini hanya dengan mengatakan hal-hal itu. Teriak Kejam. Namun, dia menaruh dendam di hatinya atas hal itu. Dia merasa marah dengan situasinya saat ini. Jika dia benar-benar mati di sini, semua yang dia miliki akan hilang seketika dalam semalam. Trulimu tidak mencoba membuatmu marah. Yang kulakukan hanyalah membicarakan fakta. Coba lihat, Sein kembali menyerangmu di luar. Pada saat ini, perang besar sedang terjadi di luar Heaven and Earth Smelt. Sein, di sisi lain, masih mengutarakan omong kosong. Di mata Yang Maha Kuasa di sini, kalian semua, sama seperti Kejam, hanyalah semut. Saat Kejam mendengar kata-kata ini, dia meludah dengan marah dengan mata merah, Santo. Lin Fan juga menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Apakah orang suci dan kejam adalah musuh di kehidupan masa lalu mereka atau semacamnya? Tidak disangka Sein akan terus mengejeknya tanpa ampun. Tapi, itu bagus juga. Bagaimanapun, itu membantu Lin Fan. Kejam, bagaimana kamu bisa terus menanggung ini? Jika kamu mati bersama Yang Mulia di sini, kamu tidak akan punya apa-apa. Jika itu aku pasti akan menanggungnya dan menunggu waktuku sehingga aku bisa membunuh Sein di satu gerakan. Lin Fan terpancing. Apakah kita berpelukan? Melihat bagaimana situasinya akan terjadi, Lin Fan bertanya. Tidak, sama sekali tidak. Kejam menjerit nyaring. Mencium. ARGHHHHHHHHH. Memeluk. Tidak. Mencium. Waktu berlalu detik dan menit.
Lin Fan benar-benar hampir putus asa saat ini. Tubuhnya telah lama hancur dalam kondisi yang menyedihkan, dan situasinya sama untuk Cruel. Jadi bagaimana jika dia adalah ras makhluk tertinggi dari zaman kuno? Dia masih mengalami masa-masa sulit. Adapun Lin Fan, dia benar-benar membenci sistem bau langit dan bumi ini saat ini. Sistem terkuat macam apa ini? Bau langit dan bumi ini seharusnya menjadi harta karunnya sendiri. Namun, itu tidak membedakan antara dia atau orang lain. Kalau saja dia bisa memisahkan peleburan itu, seberapa baguskah itu? Tangisan tragis itu tak henti-hentinya. Sangat menyedihkan dan pahit. Lin Fan belum pernah mengalami hal seperti itu. Dalam benaknya, segala macam kenangan mengingatkan kembali pengalamannya sebelumnya di dunia Xuan Huang ketika dia benar-benar lenyap. Namun, saat itu, kondisi fisik tubuhnya tidak terlalu bagus. Jadi, dia tidak perlu terlalu menderita. Namun kali ini, kondisi fisik tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Secara alami, dia harus terus meningkatkan kekuatan pemurnian agar kejam akan tunduk dalam kekalahan. Bagi Lin Fan, ini adalah penderitaan yang tak terbayangkan. Memeluk. TIDAOOO. ARGHHHHHHHHH. Kejam saat ini setengah berlutut di tanah karena rasa sakitnya tidak dapat ditoleransi. Bahkan tangannya yang memegang erat universal eliksir mulai bergetar. Mencium. Berhenti. Kejam tidak bisa bertahan lagi. Kamu setuju? Lin Fan memandang Kejam dan menyeringai. Kejam tidak berkata apa-apa lagi dan akhirnya dia menganggukkan kepalanya dalam diam. Namun, dendam dalam hatinya melonjak seperti gelombang pasang. Dia bahkan bersumpah selama dia bisa keluar dari tempat ini, dia pasti akan membunuh manusia ini dengan kejam. Seharusnya kamu mengatakannya lebih awal. Katakanlah, mengapa kamu berpikir kita harus menanggung rasa sakit sebanyak ini bersama-sama? Meskipun kamu adalah makhluk tertinggi dari ras kuno, para pahlawan saling mengakui satu sama lain. Pelukan berarti kedekatan kita untuk mengetahui satu sama lain tidak sia-sia, kata Lin Fan. Saat itu, seluruh dunia terdiam. Ini adalah pemandangan keajaiban. Makhluk tertinggi dari ras kuno berpelukan dengan makhluk dari ras manusia. Ini adalah momen bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Ketika Lin Fan dan Cruel berpelukan satu sama lain, Lin Fan menutup matanya dengan lembut. Dia hanya bisa merasakan bahwa semua usahanya tidak sia-sia. Apakah ini perasaan berpelukan? Meskipun Kejam membenci dalam hatinya, wajahnya sedikit berubah saat ini. Seolah-olah dia merasakan sensasi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Perasaan berpelukan ini adalah perasaan yang sangat jauh dari Kejam. Sebenarnya dia belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Kelahiran makhluk ras kuno ditentukan oleh kehendak surga. Setiap ras kuno mengambil kehendak surga sebagai orang tuanya. Ini adalah perasaan yang Kejam tidak bisa jelaskan dengan kata-kata. Lin Fan merasakan jantung Cruel yang berdebar kencang menjadi sedikit tenang. Tiba-tiba, tangan Kejam menempatkan dirinya di punggung Lin Fan. Ini merupakan kemajuan. Bagaimana rasanya? Lin Fan bertanya sambil meletakkan tangannya di belakang kepala Cruel. Kejam tidak menjawab seolah-olah dia terdiam. Pahlawan saling mengakui satu sama lain. Cruel mengakui bahwa dia adalah pahlawan sejati, pahlawan semua makhluk ras kuno. Sangat piak. Kejam ingin mengatakan sesuatu, tapi dia terpotong saat pikirannya berputar-putar sebelum dia pingsan. Memegang 95 batu bata legendaris di tangannya, Lin Fan mengalahkan Kejam dengan satu tamparan. Pada saat itu, Lin Fan mengangkat kepalanya. Wajahnya penuh air mata saat bibirnya bergerak-gerak tanpa henti. Kejam, yang mulia tahu bahwa pelukan ini luar biasa. Tapi, maafkan aku seorang manusia. Pada saat ini, Lin Fan benar-benar berteriak. Apakah hidupnya mudah? Tanpa kekuatan absolut atau angin kencang yang mendorongnya maju, dia masih selalu menapaki jalan ke depan. Ini adalah dominasi seumur hidup. Dan dengan itu, makhluk tertinggi pertama dari ras kuno telah aku taklukkan. Meskipun ras makhluk tertinggi dari kuno yang dia kalahkan adalah yang terlemah, itu adalah bentuk peningkatan bagi Lin Fan. Lin Fan mendorong Cruel menjauh sementara universal eliksir emas berkilauan itu melayang kembali dengan bebas di dalam dunia batinnya. Itu berisiko. Kali ini, itu benar-benar terlalu berbahaya. Jika dia benar-benar mencuri universal eliksir milikku,
aku akan berubah menjadi tragedi yang luar biasa. Saat Lin Fan memikirkan hal itu, bulu kuduknya merinding. Sebagai makhluk tertinggi dari ras kuno, kejam akan memiliki kegunaan yang sangat besar. Dan tidak hanya itu, dia adalah makhluk berstatus dewa abadi yang telah memperoleh kursi dewa abadi. Meskipun membunuhnya mungkin akan membawa banyak manfaat, itu akan sangat bermanfaat, sayang sekali melakukannya juga. Lin Fan melemparkan kejam langsung ke Firdausnya, lalu mengadu kekuatannya saat kekuatan hidup di dalam dirinya mulai menyembuhkan tubuhnya. Babak 750, Cahaya Pemurnian Buddha Agung. Feng Qingzi, aku akan lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan hari ini. Kekuatan dari Yang Maha Suci mendominasi saat dia menyelimuti seluruh dunia dengan auranya. Namun, dia tidak tahu bagaimana sampah itu, kejam, berurusan dengan manusia saat ini. Dia melihat bau langit dan bumi yang mengambang dengan damai di udara saat ini. Sungguh luar biasa. Dia pasti harus membawanya kembali. Wajah permaisuri wanita dan Kaisar Suci Namo tampak serius. Bahkan jika keduanya bergandengan tangan, mereka bukanlah tandingan yang maha kuasa. Namun, tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menahannya. Permaisuri wanita dan Kaisar Suci Namo keduanya adalah makhluk surgawi tingkat 10 surgawi. Namun, tak satu pun dari mereka yang menerima kursi dewa abadi. Oleh karena itu, mereka masih lebih lemah dari Sein dalam hal kekuatan. Saat ini, ada 3 makhluk ras kuno yang hebat di sini dan kejam terjebak di dalam bau yang tampak aneh itu, di mana tidak ada cara untuk mengetahui situasinya sama sekali. Meski begitu, Sein dan Fault di hadapan mereka saat ini juga tidak mudah untuk dihadapi. Permaisuri wanita dan Kaisar Suci Namo, kalian berdua telah menjalani kehidupan dengan tercela selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan Yang Maha Besar hanya menutup mata terhadap tindakan kalian, mengabaikan kalian. Tapi, tak disangka kalian punya nyali datang memprovokasiku hari ini. Tentu saja, tidak mungkin aku bisa membiarkan kalian tetap hidup kalau begitu. Sein berkata dengan nada dingin. Hari ini, dia akan melakukan pembantaian dan membunuh semua manusia yang tersisa. Feng Qingzi, anak itu mungkin belum mati dan masih berada di dalam penciuman langit dan bumi. Mari kita mencoba bertarung untuk beberapa waktu dan tunggu saja situasinya. Kaisar Suci Namo memfokuskan wajahnya. Jika mereka melakukannya nanti, dia mungkin harus menggunakan seluruh kekuatan terakhir yang dia miliki. Mereka telah lama tersembunyi, dan tingkat kultivasi mereka telah lama mencapai tingkat surgawi ilahi tingkat 10, makhluk berstatus dewa abadi. Namun, masalahnya adalah hanya ada kursi dewa abadi sebanyak itu di dunia ini. Tidak peduli seberapa kuat fondasi mereka, mereka tidak akan pernah bisa mengambil langkah maju. Kaisar Suci Namo menghela napas berat. Sepertinya dia harus menunjukkan beberapa keterampilan sebenarnya nanti. Baiklah, Feng Qingzi juga tidak mengira pemuda itu sudah mati. Anak laki-laki itu adalah orang yang memiliki banyak trik di lengan bajunya. Bahkan makhluk tertinggi pun mungkin tidak cukup untuk membunuhnya. Tiba-tiba, Feng Qingzi berseru dengan suara yang panjang dan terang, hari ini, orang tua ini akan memberikan pertarungan yang bagus kepada kedua makhluk tertinggi. Meskipun hanya ada 3 dari mereka saat ini, kekuatan total mereka tidak sebanding dengan makhluk tertinggi di sini. Namun, tidak masalah bagi mereka untuk menahannya untuk sementara waktu. Mencari kematian. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua, sehingga kita tidak mempunyai masalah lagi di masa depan. Kedua makhluk Utmos meledak. Ketika mereka bergerak, seluruh dunia bergetar ketika semua hukum di dalamnya mulai mengamuk pada saat ini. Bagi semua makhluk kuat yang tertarik ke tempat ini bukanlah pertempuran yang mampu mereka ikuti. Hanya momentum yang dihasilkan oleh orang-orang ini saja sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka terbunuh. Di dalam langit dan bumi mencium. Lin Fan terhubung ke Firdausnya saat kekuatan hidup yang terus-menerus memperbaiki tubuhnya tanpa lelah. Kelahiran kembali melalui lautan darah. Roh suci tanpa batas. Sekarang laut darah telah dilatih hingga tingkat tertentu, bahkan ada lautan darah yang terbentuk di dalam surga Lin Fan saat ini. Hanya dengan satu pemikiran, sejumlah besar kekuatan hidup mengalir ke seluruh tubuh Lin Fan, meregenerasi tubuh yang rusak oleh kekuatan kehalusan. Pada saat ini,
Ramuan universal yang baru saja diolah memancarkan cahaya suci yang memancar dengan panji-panji cahaya, mengalir ke seluruh tubuh Lin Fan. Ramuan universal yang dikembangkan oleh Lin Fan jauh dari kata biasa. Dibandingkan dengan level lain yang sama, itu lebih kuat setidaknya 100 kali lipat. Setiap keterampilan yang dia tahu telah memasuki kondisi Dao, dan ditorehkan pada ramuan universal sebagai benang di permukaannya. Satu pikiran saja bisa menyebabkan seluruh dunia runtuh, dan satu jentikan telapak tangannya bisa menghancurkan segalanya. Kekuatan yang terpancar semakin merajalela karena semua keterampilannya terus mengalir seperti kebiasaan, tanpa hambatan sama sekali. Saat ini, di dalam ramuan universal ini, jumlah kekuatan yang terakumulasi jauh lebih banyak daripada ratusan dan ribuan makhluk surgawi tingkat 8, gabungan makhluk-makhluk kuat dari ramuan universal. Sepanjang jalur kultivasinya, Lin Fan bergantung pada sistem sebagai basisnya. Namun, pada saat yang sama, fondasi kekuatannya sangat besar. Senjata roh, senjata Dao, makhluk kuat, Lin Fan telah menaklukkan banyak hal ini. Pada saat dia mengolah ramuan universal miliknya, esensi air dan api sejati yang ditinggalkan oleh Kaisar Air Api mulai bergemuruh juga. Meskipun mereka tidak sekejam Kaisar Air Api itu sendiri, mereka tetap tidak boleh diremehkan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lin Fan menghembuskan udara korosif. Udara korosif sepertinya memiliki jiwanya sendiri saat melayang di dalam langit dan bumi mencium dan mengambil berbagai bentuk yang berbeda. Sepertinya itu akan membagi seluruh dunia menjadi dua dan mengubah setiap benda di dalamnya. Memang benar, jalan ke depan telah diperluas setelah mendapatkan kondisi ramuan universal. Dengan alam semesta sebagai basisnya, aku bisa mengendalikan langit dan bumi sambil membagi duniaku sendiri juga. Lin Fan tidak merenung lagi saat dia langsung terjun ke surganya. Pada saat ini, makhluk paling kejam sedang diikat oleh pohon parasol mistis, dan banyak makhluk hidup yang menekannya. Bahkan jika kekuatannya sangat besar, tidak mungkin dia bisa kembali lagi dari sini. Saat ini, Cruel sangat menyesal. Dia seharusnya tidak mempercayai manusia itu. Dia penuh tipu muslihat dan orang yang benar-benar licik. Lepaskan aku, lepaskan aku. Saat ini, seluruh tubuh Cruel telah rusak dan rusak akibat peleburan. Namun, kekuatan tak terbatas masih mengalir di dalam dirinya seperti sungai yang mengamuk, yang mendorong pohon parasol mythical. Memurnikan. Saat ini, keterampilan pemurnian Lin Fan bukanlah hal yang patut dicemooh. Itu sudah mencapai level 19, dan cahaya pemurnian sangat besar. Seketika, ia mengurung makhluk paling kejam di dalamnya. Namun, jika dia ingin mereformasi makhluk Utmos, jumlah kekuatan ini masih belum cukup. Meskipun, sekarang tubuh kejam telah dirusak parah oleh penciuman langit dan bumi, hal itu membuka banyak kemungkinan bagi Lin Fan. Kejam? Aku tidak akan membunuhmu. Lin Fan berteriak sambil menunjuk dengan jarinya. Ramuan universal dalam dunia batinnya ditembakkan sambil berputar. Seluruh 7 emosi dan 6 keinginan duniawi berubah menjadi sungai besar yang meresap ke dalam lubuk hati kejam. Semut sialan, kamu pasti bermimpi jika berpikir bisa mereformasi aku. Cruel melolong sambil meronta berulang kali, mengabaikan tarikan dahan pohon dari mythical parasol tree. Namun, dalam sekejap mata, mereka mendapatkan kembali kendali atas dirinya. Seekor unta yang mati kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Tampaknya makhluk tertinggi bukanlah makhluk tertinggi tanpa alasan. Memikirkan bahwa kau akan terus berjuang bahkan pada titik ini. Namun, itu semua hanya menyia-nyiakan usahamu. Petik 2. Di antara setiap suara di bawah makhluk yang paling kejam, segala macam dewa seni bela diri Dao-nya terbentuk menjadi raksasa yang menghancurkan. Ini adalah upaya terakhir Cruel untuk berjuang. Dia ingin mengorbankan semua yang dia miliki untuk menekan Lin Fan. Namun, bagi Lin Fan, kejam saat ini tidak lebih dari daging ikan di talenan. Tidak peduli berapa banyak suara yang dia buat, itu tidak menjadi masalah sama sekali. Kota Iblis, tekan. Harta karun tertinggi bertingkat bawah bersinar dengan cahaya yang sangat besar karena semua 5 elemen yang terhubung bergabung menjadi satu. Iblis kuno besar melolong dengan marah saat surga menjadi sangat cerah. Pukulan raksasa yang bersinar seolah-olah dilemparkan ke dalam cetakan emas, ditembakkan dengan kekuatan yang sangat besar. Seketika,
Ia menghancurkan raksasa yang terbentuk dari segala jenis dewa seni bela diri dan menghancurkannya menjadi debu. Kejam, kamu tidak perlu melawan lagi. Semua usahamu akan sia-sia. Datang dan ikutilah Yang Mulia. Tinggalkan posisimu sebagai makhluk yang maha tinggi. Seluruh tubuh Lin Fan bersinar dengan cahaya Buddha yang terang saat fenomena aneh muncul. Ribuan Buddha melantunkan sutra Buddha mereka yang melingkari lingkungan Lin Fan dan berputar tanpa henti. Lambat laun, topan yang terbuat dari sutra-sutra Buddha terbentuk saat ia melilit tubuh makhluk yang maha kejam. Cahaya Buddha yang tak terbatas tampak seperti spanduk yang ditarik keluar dari tubuh makhluk yang maha kejam. Wajah Lin Fan berubah dengan cepat saat ini. Semacam kebajikan belas kasih dari Tuhan yang dapat menyucikan semua kehidupan mulai menyebar ke seluruh Firdaus. Kejam yang tampak mengancam mulai melolong dengan marah. Namun, wajahnya perlahan berubah. Itu mulai melunak ketika aura tak menyenangkan darinya mulai bergeser. Faktanya, aura yang diarahkan ke Lin Fan berubah pada saat yang sama. Di dalam surga yang dipenuhi dengan aura tak menyenangkan dari kejam, perubahan terjadi saat suar kemasan terang muncul dari tubuh kejam, menggantikan seluruh aura tak menyenangkan yang sebelumnya. Wajah kejam berubah penuh belas kasihan dan harmonis, dan kini mulai terlihat ramah. Ding! Pemurnian berhasil. Ding! Pemurnian naik level. Ding! Pemurnian telah berevolusi menjadi cahaya pemurnian Buddha Agung. Swastika emas di dalam tubuh Lin Fan tiba-tiba berubah menjadi satu kata emas, yang terus berubah dan berubah. Kadang-kadang ia seperti seekor naga, dan di lain waktu ia seperti seekor harimau. Seolah-olah kata emas itu dipanggil oleh sesuatu, sebuah spanduk emas panjang muncul tiba-tiba yang menyelimuti seluruh universal elixir. Memurnikan. Itu hanya satu kata, namun memiliki semua kebijaksanaan dan logika yang ada di seluruh alam semesta ini. Lin Fan belum pernah menjalani ajaran Buddha sebelumnya, tetapi karena keterampilan pemurnian ini, bahkan auranya sendiri mulai berubah saat ini. Duduk di sana dengan tenang, seolah-olah dia telah memperoleh dao makhluk kuat dari ras Buddha. Bahkan satu pandangan atau aura darinya sudah lebih dari cukup untuk memurnikan apapun. Tentu saja, ini hanyalah perwujudan dari pikiran batin Lin Fan. Jika ini benar-benar terjadi, dia pasti sudah menjadi makhluk terkuat di seluruh alam semesta ini sejak lama. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.